641. Hahaha, ini bagus. Dia masih ingin kita yang disalahkan namun malah membuat dirinya semakin dalam ke dalam kekacauan ini. Cerah dan awal, Demon yang tertawa dari halaman kecilnya sepuasnya. Dua iblis lainnya di belakangnya juga menikmati diri mereka sendiri. Zuo Fan masuk dan melihat mereka dengan tatapan aneh. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Hehehe, ekstatik lebih seperti itu. Demon yang mencibir. Bagaimana dengan bocah-bocah itu? Apakah mereka keluar? Saya ingin berbagi berita bagus. Aku cukup untuk pamermu. Saya membuat anak-anak nakal menempatkan penghalang dan bermeditasi. Mereka baru saja maju dan butuh waktu untuk stabil. Hahaha, benar-benar. Itu sangat perhatian dari Anda karena kami adalah laki-laki yang selalu maju untuk tantangan yang lebih besar. Tahap 3 sekte yang lebih rendah tidak bisa lagi menahan kita. Demon yang bersemangat. Steward Zuo, apakah Anda tahu apa yang kami lakukan pagi ini? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, tidak peduli. Yang paling bisa Anda lakukan adalah dipanggil tentang kejadian kemarin. Demon yang mengangkat bahu. Kamu benar-benar memiliki bakat untuk membuat orang kesal. Anda dapat mengetahui apa yang terjadi, namun apa yang keluar dari mulut Anda adalah penyangkalan. Anda telah mengambil semua kesenangan dari itu. Hahaha, Demon Yang, tidak ada yang bisa kamu pamerkan padanya yang membuatnya bersemangat. Silakan dan katakan saja padanya apa yang terjadi, atau aku akan melakukannya sendiri. Demon Yin terkekeh. Demon yang dengan panik menolak. Tidak, saya yang akan mengatakannya. Satu-satunya cara untuk merasa senang adalah jika saya melakukannya sendiri. Yang lain terkekeh melihat sikapnya seperti sedang menceritakan beberapa berita monumental. Si bocah tidak suka apa-apa selain menjalankan mulutnya. Biarkan dia mencobanya. Pagi ini kami dibangunkan oleh suara kasar. Keluar kami melihat seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh. Dia tampak benar-benar rata-rata namun kekuatannya berada di luar dunianya. Demon yang mulai memutar peristiwa menjadi dongeng. Wajah Zuo Fan berkedut, langsung ke intinya. Itu adalah pesuruh Double Dragon Manor yang datang untuk membuat kita menjelaskan keributan kemarin. Wajah Demon yang tenggelam, menggerutu. Tidak bisakah kamu bersimpati dengan sesama pendongeng sekali saja? Seseorang harus mengatur suasana hati terlebih dahulu, namun Anda harus menekannya sejak awal. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, akhirnya mengerti mengapa semua tetua dan yang terhormat dari Sekte Perencana Iblis takut dia menyampaikan berita apapun. Dia hanya suka memutar cerita yang panjang dan tinggi. Melihat Zuo Fan tidak berubah, Demon yang melanjutkan setelah jeda. Kami mengikutinya ke panggung, sekarang dalam reruntuhan, sunyi dan dalam kesendirian. Tetapi ketika minat itu memudar, dua sosok yang menginspirasi martabat dan kekuatan berdiri di sana, membuat hati kami bergetar. Petik 2. Intinya, mulut Zuo Fan berkedut, dan bukankah aku hanya merobohkan tembok atau semacamnya? Bagaimana itu reruntuhan? Demon yang memberikan gelombang kebencian. Baiklah, karena kamu tidak menyukai keterampilan artistikku, aku akan menggunakannya di tempat lain. Kami dipanggil hari ini untuk melihat naga ganda yang diagungkan bersama dengan hakim dan sesepuh jiwa yang tersisa dari Sekte Penjinak Binatang. Mereka menanyai kami untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Naga ganda yang diagungkan secara langsung. Zuo Fan tersendat. Demon yang mengangguk. Dengan panggung 3 sekte yang lebih rendah membuat adegan seperti itu, kehadiran mereka terlihat jelas. Keduanya juga paling terkejut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengawasi sisa tahap 3 sekte yang lebih rendah sehingga kamu tidak akan membuat lubang lagi di dalamnya. Hahaha. Naga ganda yang diagungkan datang untuk menemuimu secara khusus. Ini adalah kehormatan besar. Iblis Yin mengangguk. Zuo Fan merasa aneh. Begitukah acaranya diselesaikan? Apa lagi yang kamu harapkan? Saya mengatakan kepada mereka bahwa lawan Anda di atas panggung adalah Hui Xiong dan Anda menyerangnya. Murid Sekte Penjinak Binatang di bawahnya ditarik ke dalam serangan itu, tetapi bukan salah kita mereka mati. Disinilah hakim masuk dan berbicara fakta juga. Naga ganda yang diagungkan adalah model keadilan dan tidak akan menuduh kita tanpa alasan. Demon yang berkata seolah itu sudah jelas. Zuo Fan termenung. Bagaimana Penatua Lu menerimanya? Bagaimana menurutmu? Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menjalankan mulutnya dan memutarnya untuk kepentingannya, naga ganda yang diagungkan tidak akan mendengarnya. Yang penting adalah kekuatan. Setiap orang yang datang ke Double Dragon Gathering siap untuk menderita kerugian besar, meskipun kasusnya dimusnahkan hingga orang terakhir. Hahaha. Tawa tak terkendali Demon yang berteriak. Oh, dia juga mengatakan kami berbohong padanya, bahwa kami tidak menunjukkan kepadamu ketika mereka datang untuk menantang elit kami, mengatakan bahwa kamu bukan dari sekte kami. Tapi kemudian saya menjadi sangat marah dan meneriakinya bahwa kami adalah buruh. Anda seharusnya melihat ekspresi bodoh di wajahnya. Kemudian dia mulai menuduh pemimpin sekte merendahkan dirinya dengan trik-trik merendahkan seperti itu.
Naga ganda yang ditinggikan merasa terganggu oleh omelannya dan berkata kepadanya untuk mencari tubuh baru sebelum dia menghilang. Hahaha, aku yakin dia marah bahkan sekarang. Sisanya juga tertawa. Penatualu yang tidak beruntung tidak memiliki suara sama sekali. Meskipun dia benar tentang satu hal, pemimpin sekte kami tercela. Mereka semua saling menatap dan tertawa lagi. Zuofan, ini buruk. Seseorang mengambil Suanger. Keempatnya tersentak dan melihat Putri Yongning berlari dengan panik. Gadis ini lagi. Bukankah dia yang memberi selamat padamu kemarin? Sekarang dia menyuruh temannya yang lain diambil. Demon yang mengangkat alis. Siapa yang cukup bodoh untuk melakukan ini di Double Dragon Manor? Apakah mereka bunuh diri? Hati Zuofan menegang, membantu Yongning menstabilkan dirinya dalam 2 langkah cepat. Apa yang terjadi? Zuofan, kami baru saja keluar dan beberapa pangeran mulai menyerang kami. Suanger menghentikan mereka sehingga saya bisa meminta bantuan. Dia pasti ada di tangan mereka sekarang. Yongning putus asa, air mata mengalir, matanya panik. Para iblis itu mengerutkan kening, bodoh apa yang berani membuat keributan di Double Dragon Manor. Bahkan pejabat kerajaan pun tidak akan mencoba sesuatu. Selain itu, Anda bisa saja meminta staf dari Double Dragon Manor untuk ikut campur. Mengapa datang kepada kami dan begitu jauh? Zuofan mengerutkan kening. Zuofan, dengarkan aku. Yongning merasakan ketidakpercayaan mereka dan menjadi lebih panik. Melihat ekspresi dan permohonannya, tidak mungkin itu palsu, terutama mata putus asa. Demon yang memutar matanya. Gadis itu pasti takut kehilangan akal sehatnya, lebih masuk akal daripada aku. Saya mengerti. Kita akan pergi menyelamatkan Suanger. Mata Zuofan bersinar. Demon yang terkejut. Kamu masih pergi, tahu itu Bao. Zuofan mengabaikan mereka saat dia meraih pinggang Yongning dan terbang menjauh. Demon yang dibiarkan menganga, tetapi Demon Yin menepuk bahunya. Tidak apa-apa, anak itu jauh lebih licik daripada kamu. Jika Anda bisa melihat masalahnya, dia juga bisa. Dia pergi meski tahu. Demon yang terkekeh lalu menghela nafas. Bocah nakal itu memiliki keberanian terbesar yang pernah saya lihat. Para iblis kembali ke kamar mereka, tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Zuofan. Sementara itu, di hutan lebat, Suanger berbaring dengan tenang dengan mata terpejam di pohon, seperti putri tidur. Dia dikelilingi oleh penghalang biru, dengan kupu-kupu biru sepanjang 1 meter terbang di sekitarnya. Wus, mata Suanger terbuka dan orang bisa melihat bintang di dalamnya. Kekuatan aneh surut di sekitar area dan penghalang hancur. Kemudian dia menutup matanya dan tidur. Kupu-kupu itu bergetar dan berbicara dengan nada yang sangat familiar. Siapa gadis ini? Mengapa saya tidak bisa memasuki pikirannya dan mengendalikannya? Yang paling saya berhasil adalah membuatnya tidak sadarkan diri. Apa ini? Itu tidak lain adalah Penatualu. Ketika tubuhnya hancur, dia tidak menunjukkan wujud aslinya, takut seseorang akan menebak kekuatannya. Sekarang dia sangat ingin membalas dendam dan akan menggunakan semua yang dia miliki. Jika iblis ada di sini, mereka akan terkejut. Karena bentuk jiwa Penatualu sangat langka, kupu-kupu yang menjebak pikiran seseorang di neraka tanpa akhir, kupu-kupu impian. 642. Suara mendesing. Zuofan membawa Yongning yang linglung ke atas hamparan hutan, mencari ke arah yang ditunjuknya. Hehe, dia membawamu cukup lama. Setelah aku mencabik-cabikmu, aku akan memastikan untuk mengirim kedua bocah ini setelahnya. Penatualu mencibir, menjelajah jauh ke dalam hutan dan menghilang setelah melewati sebatang pohon. Hanya Suanger yang tersisa, bersandar di pohon dalam tidur nyenyak. Zuofan melayang di atas lautan pepohonan sambil melihat sekeliling, sampai Yongning menunjuk ke sebuah pohon besar. Lihat, itu Suanger. Hahaha, kamu sebenarnya memiliki mata yang lebih tajam dariku. Zuofan terkekeh saat dia turun. Ayo pergi ke sana. Wus. Zuofan mendarat dalam sekejap dan melihat bahwa Suanger sedang beristirahat dengan tenang di atas pohon. Zuofan membawa Yongning lebih dekat, matanya mengamati setiap gerakan, setiap gemerisik dengan seringai berbahaya. Keduanya belum mencapai Suanger ketika mereka merasakan dunia berkedip di depan mereka, diikuti oleh kabut biru turun. Dunia memudar sampai hanya ruang kosong yang tersisa, putih sejauh mata memandang. Yongning di sebelahnya tampak aneh, memudar juga. Hanya Zuofan yang tersisa. Ilusi. Zuofan mengerutkan kening dan mengejek. Kupikir itu akan menjadi jebakan. Karena saya tidak memilih tanda-tanda arai di sekitar, maka ini pasti dilakukan oleh seseorang. Hahaha, kamu langsung masuk meskipun tahu. Bocah, kesombonganmu tidak mengenal batas. Petik 2. Sebuah suara tua terdengar dan Zuofan menyeringai. Penatualu, bukankah kamu sedikit pun malu sebagai ahli tahap etiril untuk menggunakan 2 gadis kecil sebagai umpan? Penatualu menangkis. Lalu kenapa? Dengan Anda berada di Double Dragon Manor dan 3 bangsawan di sekitar Anda, satu-satunya pilihan adalah menggunakan kepalaku.
Saya perhatikan kemarin Anda cukup dekat dengan keduanya, jadi saya telah membingungkan pikiran mereka untuk menarik Anda keluar. Tapi apa yang salah dengan salah satu dari mereka? Tidak peduli apa yang saya coba, dia menolak untuk mematuhi saya. Oh, itu Suanger. Zuofan mengangguk, benar-benar dingin tentang hal itu ketika dia meluangkan waktu untuk menjelaskan. Dia adalah gadis suci Tian Yu, ahli dalam menembus tabir takdir dan trik pikiran apapun. Datang padanya dengan ilusi seperti meletakkan target di kepalamu. Penatua Lu berseru, jadi itu sebabnya. Saya pernah mendengar Tian Yu memiliki beberapa klan yang aneh. Sekarang saya melihat mereka sama sekali tidak normal. Tapi nak, kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Tidakkah kamu peduli jika aku membawanya pergi dan mengubahnya menjadi kelinci percobaanku? Petik 2. Seolah-olah, orang mati tidak bisa meneliti omong kosong. Mulut Zuofan mengeluarkan senyum jahat khasnya. Aku memberitahumu semua ini karena aku tahu kamu akan merahasiakannya. Orang mati dikenal sebagai yang terbaik dalam bisnis ini. Penatua Lu tertawa. Kamu benar-benar tahu cara berbicara besar. Sekarang setelah saya memiliki Anda tepat di tempat yang saya inginkan, Anda pikir Anda bisa mengambil nyawa saya begitu saja? Hihihi, aku mendapatkan tubuhmu, bukan. Mengambil jiwamu juga, aku tidak akan berkeringat. Sayap besar dan berwarna-warni menyebar dari punggung Zuofan, memancarkan cahaya kabur. Orang tua bodoh, Anda seharusnya tahu sekarang bahwa tidak ada ilusi yang bisa mendekati kenyataan. Sayap pantom laut saya akan mengirim Anda ke dalam ilusi juga saat Anda memasuki kabut mereka dan menghancurkan ilusi Anda sendiri. Zuofan mengepakkan sayapnya, mengirimkan kabut ke arah Elder Lu, yang mengejek. Bocah sialan, kamu seperti monyet tak berotak dengan semua keterampilan yang tepat. Sayap pantom laut memang langka, tapi hanya mempengaruhi tubuh. Saya hanya jiwa, jadi itu tidak bekerja pada saya, hahaha. Zuofan mengerutkan kening, baru saja menyadari kekurangan ini juga. Jadi dia menarik sayapnya, tangan kanannya malah berkedip merah. Tidak ada ilusi yang nyata, tapi tinjuku ini sangat benar. Sebuah ilusi diatur berdasarkan realitas di sekitar kita. Aku akan menghancurkan tempat di sekitar kita dan melihat bagaimana ilusimu akan hancur bersamanya. Petik 2. Mata Zuofan berkilat, tangan merahnya bersinar lebih terang saat dia meninju tanah. Boom! Bumi bergetar dan kemudian menetap segera setelah itu. Cahaya merah, Zuofan, terhempas dan terlempar, memuntahkan darah saat dia terbang. Hahaha, sudah cukup. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, tidak mungkin kamu akan mematahkan ilusiku. Penatua Lu terkekeh lagi. Zuofan berdiri kembali, menggelengkan kepalanya dengan ragu. Tidak mungkin, recoil itu pasti ilusi. Tinjuku pasti telah merusak tanah. Beberapa pukulan lagi dan ilusi akan hancur berantakan. Tidak lama kemudian, Zuofan mulai meninju semua tempat dengan kekuatan tak terbatas. Namun setiap kali, area yang dia pukul berguncang sedikit, lalu mengubah paket serangan. Hanya dalam 5 pukulan, Zuofan benar-benar berantakan. Dia sangat terluka sehingga orang hampir tidak bisa berpikir bahwa dia adalah manusia. Penatua Lu mencibir di samping, menikmati perjuangannya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kali ini kamu selesai. Ini adalah duniaku. Di sini, aku adalah dewa. Tampak seperti personifikasi Raja Neraka, Penatua Lu menertawakannya. Ruang melengkung dan berbalik, dengan kaki Zuofan menempel di genangan darah. Seiring dengan lolongan dan jeritan yang hanya bisa dimunculkan oleh hantu, ribuan hantu datang ke Zuofan. Mereka mengerikan dan berdarah, dengan mata berkedip dengan kekejaman dan haus darah. Zuofan, kembalikan hidupku. Zuofan, kembalikan hidupku. Ada banyak di antara hantu-hantu yang telah dibunuh Zuofan sebelumnya, sekarang datang untuk mengambil nyawanya. Zuofan menyipitkan mata dan berseru. Tidak mungkin, ini ilusi. Aku hanya akan menghancurkanmu lagi berkeping-keping. Zuofan meraung dan mencoba meninju lagi, hanya untuk menemukan lengannya tertangkap. Zuofan menoleh ke belakang untuk melihat hantu-hantu merangkak di atasnya dan mengunyah lengannya. Lengan kilin yang luar biasa digerogoti sepenuhnya, tulang dan semuanya. Zuofan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi dalam ilusi. Ini tidak nyata. Benar, ini adalah ilusi, tetapi ketika seseorang mati dalam ilusi, mereka juga mati di dunia nyata, hahaha. Penatua Lu terkekeh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Zuofan meraung saat dia merasakan gigitan di tubuhnya, lalu rasa sakitnya, namun tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Menyaksikan tubuhnya dimakan hidup-hidup satu gigitan pada satu waktu, dia menemukan keputusasaannya bahwa dia tenggelam dalam genangan darah sampai menelannya utuh. Sementara itu, di hutan, Zuofan hanya berdiri di sana dengan mata tertutup. Ada kerutan dalam di wajahnya saat dia meringis kesakitan. Kakinya bergetar namun tidak bisa beranjak dari tempatnya. Seekor kupu-kupu biru melayang di sekelilingnya,
menutupinya dengan cahaya kabur sambil tertawa seperti orang gila. Hehehe, bocah bodoh, kamu salah sejak awal. Jiwaku adalah kupu-kupu mimpi. Saya mengirim orang ke dalam mimpi buruk, bukan ilusi. Tidak peduli apa yang Anda coba lakukan, tidak ada yang akan membantu, karena saya mengendalikan mimpi buruk Anda. Di dunia itu, aku adalah dewa. Silakan, berjuang sekeras yang Anda suka, itu tidak akan membantu Anda sama sekali. Tinju dalam mimpi tidak sama dengan kenyataan. Satu-satunya hal yang menghubungkan Anda dengan kenyataan adalah kehidupan. Jika Anda mati dalam mimpi, Anda juga mati di sini. Tetapi bahkan itu di bawah kendali saya. Aku akan membuatmu melewati dunia penderitaan karena membunuh murid sekteku. Hahaha, sayang sekali kamu tidak akan pernah berhasil. Sebuah tawa terdengar di telinganya. Dia gemetaran saat kupu-kupu mimpi menoleh ke tubuh yang pikirannya sekarang terjebak dalam mimpi buruk. Dia menangis. Kakau sudah bangun. Petik 2. Aku tidak pernah tertidur sejak awal. Rasa sakit di wajahnya mereda dan rileks, digantikan dengan seringai Zuofan. Dream Butterfly adalah bentuk jiwa yang benar-benar langka, pandai menangkap yang lain lengah. Sayang sekali Anda harus menghadapi saya, kutukan Anda. Penatua Lu melihat kemana-mana, untuk menemukan kabut biru masih menyala. Tidak mungkin, Anda mengatakan bahwa Anda bangun dari mimpi buruk saya. Hahaha, apakah kamu tidak mendengarkan? Aku bilang aku bahkan tidak pernah tertidur. Zuofan menyeringai, dan sosoknya memudar. Penatua Lu tersentak ketakutan. Zuofan lain tidak jauh dari sini sedang bersandar di pohon, menertawakan dirinya sendiri. Mata kanannya memiliki 3 lingkaran cahaya emas yang berkedip. Saat berada di sekitar kupu-kupu mimpi yang adalah Penatua Lu, ada penghalang tak terlihat yang berdesir sesekali. 643. Tahap 3 Divine Eye of the Void, Meracuot. Saat dia mengatakan ini dalam pikirannya, lingkaran cahaya itu memancarkan cahaya yang aneh. Dunia di sekitar Penatua Lu bergetar saat langit cerah berubah menjadi gelap dan bulan darah seperti mata besar merayap semakin tinggi. Ini melepaskan cahaya menakutkan karena mengabaikan semua ciptaan. Penatua Lu tersentak, hatinya menegang. Ini ilusi. Kamu mengatakan bahwa akulah yang jatuh padanya. Hihihi, kamu bisa menebaknya, orang tua bodoh. Tawa menyeramkan datang dari atas awan. Bahkan sebelum kamu melepaskan mimpi burukmu, aku menangkapmu dalam ilusiku. Seperti yang kamu katakan, ini adalah duniaku, dan yang mati adalah kamu, hahaha. Penatua Lu berseru dengan tidak percaya. Tidak mungkin, kapan kamu tahu aku bersembunyi? Kamu tidak perlu tahu. Zuofan memperhatikan kupu-kupu yang panik dari jauh dengan senyum bengkok. Bayi darah mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan tajam serta melayang di bahunya dan keduanya tertawa bersama. Agar adil, ketika Yongning menunjukkan tempat ini, Zuofan telah mengirim bayi darah ke depan untuk mengintai, dan lihatlah, Penatua Lu menunggu. Jadi dia memasang jeratnya sendiri, menggunakan kekuatan meracuotnya untuk menciptakan ilusi di sana sehingga hanya terlihat seperti dia tiba di sana, padahal sebenarnya dia sudah berada di sini. Penatua Lu mengambilnya seolah-olah mangsanya membeli umpan dan menjebaknya, tidak pernah menyadari meracuot telah menangkapnya di saat kegembiraannya. Sejak awal, semuanya berjalan seperti yang direncanakan Zuofan. Penatua Lu hanya menjalani fantasi dalam ilusinya. Mengaum, bumi bergetar hebat dan raungan drakonik memecah ketenangan hutan. Dengan ledakan keras, bumi tercabik-cabik saat ratusan naga melesat ke langit. Penatua Lu kewalahan, gemetar ketakutan. Zuofan mengejek, Tetua Lu, tidak peduli seberapa hebat mimpi burukmu, itu tidak berguna tanpa target. Saat berada di dunia merajku, hampir tidak mungkin untuk menghindarinya, hahaha. Apa yang kamu inginkan? Penatua Lu tegang, bingung, dan terpojok. Zuofan mencibir, melanjutkan di mana Anda tinggalkan, hanya kali ini, untuk Anda. Bukankah kamu mengatakan sesuatu seperti yang mati dalam mimpi atau ilusi mati di dunia nyata juga? Anda sebaiknya memegang erat-erat dan mencoba bertahan melalui siksaan, atau jiwa Anda akan terbang menjauh. Bukankah itu lucu? Hahaha. Kamu berani. Jiwanya bergetar saat dia mengutuk. Kamu berani membunuh seseorang di Double Dragon Manor. Karena kamu bisa, kenapa aku tidak? Jika Anda ingin saya mati, saya tidak bisa tidak membalas budi, kan? Nada bicara Zuofan semakin keras. Orang tua yang bodoh, rasakan digigit oleh ribuan naga demi sebuah perubahan. Mengaum. Di dalam ilusi, naga yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit saat mereka berkumpul di Elder Lu. Penatua Lu tersentak dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi di mana? Dia hanya berjarak 3 meter saat seekor naga menggigit besar sayapnya. Berikutnya datang yang lain, menggigit dari mana-mana, dan mencabik-cabik jiwanya. Penatua Lu merasa ajalnya sudah dekat, melolong kesakitan. Kupu-kupu mimpi bergetar semakin keras dan meraung putus asa dan kesakitan. Zuofan terus menonton dengan senyum keji terpampang di wajahnya.
Setelah membentuk jiwa naga surga, jiwanya lebih kuat daripada ketika dia berada di Tianyu. Terakhir kali dia melakukan ini di puncak Radiant Stage, yang berhasil dia lakukan hanyalah menjebaknya. Sementara sekarang dia sebenarnya dengan mudah menghancurkan seorang ahli tahap ethereal. Melihat lebih dekat, dia bisa tahu berdasarkan kekuatan jiwa saja bahwa Penatua Lu berada di tahap ethereal lapisan keempat, yang tidak bisa melakukan apapun terhadapnya, sama tidak berdayanya seperti bayi. Dia yakin kekuatan ini akan membiarkan dia memiliki waktu yang mudah di sekitar para ahli rata-rata, meskipun masih belum cukup untuk pergi kemanapun dia inginkan melalui tanah barat. Paling tidak, para tetua biasa dan yang terhormat dari sebuah sekte tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Zuo Fan tertawa mendengarnya. Bukankah aku mungkin sedikit terlalu kuat untuk usiaku? Kakek nenek tua itu tidak bisa memegang lilin untukku, hahaha. Di saat kesombongannya yang narsis, sebuah suara datang dari belakang. Oh, kamu begitu mudah menangkap Lu. Hahaha, dia mendapatkan apa yang datang padanya. Nak, kau punya beberapa keterampilan. Saya melihat sekarang bagaimana Anda memusnahkan tim sektenya. Dari kelihatannya, panggung 3 sekte yang lebih rendah terlalu kecil bagi Anda untuk menunjukkan barang-barang Anda. Zuo Fan menyipitkan mata dan terkejut. Sambil berputar, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam. Mata yang dalam itu tertuju padanya, tersenyum tipis. Wus, kejutan itu telah mematahkan konsentrasi Zuo Fan pada ilusi dan jiwa Elder Lu terengah-engah di tanah karena siksaan yang tak berujung itu. Zuo Fan tidak punya waktu untuk memikirkan siapapun, meningkatkan kewaspadaannya di sekitar pria tua ini. Mendatangiku dari belakang namun tetap tidak menyadarinya menunjukkan kekuatannya. Getaran yang dia dapatkan darinya sama dengan yang dia rasakan di sekitar Danxing Shen. Mereka harus berada di level yang sama. Berada di tanah yang sama dengan yang terbaik di tanah barat memberitahu Zuo Fan bahwa dia bukan orang yang bisa dipusingkan. Jadi dia menangkupkan tangannya. Bolehkah aku bertanya pada senior? Yang Mulia heran. Penatua Lu nyaris tidak mengangkat kepalanya yang lelah dan menyala melihat lelaki tua itu. Yang Mulia, Anda tiba tepat pada waktunya. Bocah ini berani mencoba pembunuhan di Double Dragon Manor. Mohon hukuman yang tepat, Yang Mulia. Zuo Fan mengangkat alisnya. Yang Mulia heran. Hahaha, benar. Elder Lu mengejek, menemukan bahu untuk bersandar. Anak sialan, kamu sudah selesai. Anda bahkan tidak tahu heran yang agung. Kalau begitu izinkan saya menjelaskannya dengan cara lain sehingga pikiran Anda yang lemah bisa mengerti. Dia adalah salah satu dari naga ganda yang diagungkan, puncak kultivasi iblis di tanah barat, Yang Mulia heran. Naga ganda yang diagungkan. Zuo Fan menyipitkan mata dan tersentak, menatap lelaki tua itu dengan kaget. Dia adalah salah satu dari 2 naga ganda agung yang dilihat oleh tanah barat sebagai yang terkuat setelah Danxing Shen pergi. Heiran tertawa kecil dan mengibaskannya. Nak, tidak perlu panik, aku tidak datang untukmu. Sebenarnya, saya datang untuk membantu Anda. Tapi dari apa yang saya lihat, bantuan saya tidak diperlukan, hahaha. Apa? Penatua Lu tersentak. Tuan Yang Mulia, dia melanggar aturan Double Dragon Manor, bagaimana bisa? Tutup. Mata Heiran yang ditinggikan berubah tajam saat dia menatapnya. Elder Lu, kamu menganggapku bodoh. Mengapa kamu menculik gadis-gadis itu? Dia menunjuk Suanger dan Yongning yang tidak sadarkan diri yang bersandar di pohon. Heiran yang dimuliakan mendengus. Kami telah mengambil keputusan mengenai insiden kemarin di tingkat 3 sekte yang lebih rendah, namun kamu berani melanggar aturan Double Dragon Manor hanya untuk mengejar dendam kecil. Anjing kampung yang bodoh, kami memperlakukan sekte dengan hormat karena rasa hormat, bukan menginjak-injak mereka karena kelemahan mereka. Heiran yang dimuliakan membentak tetua Lu, yang gemetar dan tergagap. Tapi, wus, Heiran yang dimuliakan hanya menjentikkan dan sebuah bola udara menembaki jiwa Elder Lu, menghancurkannya berkeping-keping, sekarang hilang dari dunia ini. Hanya itu yang diperlukan bagi Yang Mulia Heiran untuk membunuh Penatua Lu. Itu sangat cepat sehingga bahkan Zuo Fan tidak bisa bereaksi. Kupikir aku sudah menyuruhmu diam, tapi kau masih terus mengoceh. Matanya yang dingin menjelajahi gumpalan jiwa. Zuo Fan merasakan getaran di punggungnya. Menghadapi naga ganda yang diagungkan ini membuatnya merasa lemah lembut dan tidak berdaya. Heiran yang dimuliakan tersenyum cerah padanya setelah menilai dia. Kamu benar-benar luar biasa. Begitu banyak kekuatan untuk seseorang yang begitu muda. Betapa beruntungnya bagi tanah barat. Kamu bahkan lebih baik dari murid yang harus kami usir. Senior, kamu terlalu baik. Mata Zuo Fan melesat kemana-mana. Murid yang dikeluarkan. Apakah itu Danxing Shen? Itu harus. Meskipun pertanyaannya adalah, apakah Agung Heiran mengatakan itu dengan gembira atau marah? Jika itu yang terakhir, bukankah itu berarti yang dimuliakan akan mengambilnya darinya? Meskipun jika dia masih menyukai ikatan tuan dan murid yang lama, kegembiraannya mungkin lebih besar dan Zuo Fan dapat mempertahankan kehidupan kecilnya yang malang. Jadi yang mana?
Menatap lurus ke arah Yang Mulia Heiran, dia merasa cemas, tidak dapat membedakan apakah senyum itu mencibir atau tersenyum. 644. Hahaha, nak, tidak perlu khawatir, sudah kubilang aku tidak di sini untukmu. Dan Anda melihat bagaimana saya membunuh hal lama untuk Anda sehingga tidak bisa lebih jelas lagi bahwa saya ada di pihak Anda. Heiran yang dimuliakan terkekeh melihat tatapan bingung Zuo Fan. Zuo Fan belum berani mempercayainya. Sampai dia memahami karakter Yang Mulia, dia akan menjaga kewaspadaannya. Dan selain itu, lelaki tua itu adalah seorang kultivator iblis di atas. Setiap orang di luar sana tahu kultivator setan adalah orang aneh. Bagaimana jika yang ditinggikan suka mempermainkan orang, lalu menangkap Anda begitu penjaga Anda lengah? Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi karakter. Zuo Fan sama hormatnya, saat waspada terhadap setiap gerakannya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Yang Mulia. Sudah kubilang, aku datang untuk membantu, tapi ternyata sia-sia. Baiklah, kamu anak yang berhati-hati. Heiran yang dimuliakan memperhatikan Zuo Fan tidak melepaskannya dan tahu bahwa dia sedang berjaga-jaga. Zuo Fan berkata, Yang Mulia, bolehkah saya pergi? Zuo Fan memeluk gadis-gadis itu, siap untuk keluar. Kembali, Heiran yang dimuliakan merasa terganggu dengan sikapnya. Apakah aku seseram itu untuk melarikan diri dengan panik? Yang Mulia, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk membantu saya? Sekarang setelah Anda menyelamatkan saya dan pelakunya sudah mati, apalagi yang diinginkan Tuan dari saya? Zuo Fan berbicara dengan santai. Heiran yang dimuliakan memutar matanya dan mengangguk. Nak, kamu hanya ingin melarikan diri. Aku datang untuk melindungimu dan kamu ingin pergi. Menurutmu itu pantas? Yang Mulia, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda datang tanpa tujuan. Terlepas dari apakah Anda bertindak atau tidak, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Jadi, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan, tapi saya tidak bisa membalas budi. Zuo Fan semakin percaya diri semakin dia membaca karakter Heiran yang agung. Dia tahu orang tua itu datang untuknya secara khusus dan dengan pekerjaan dalam pikirannya. Kenapa lagi dia akan terus mengomel tentang menyelamatkannya? Mereka memutuskan tindakan ini, tetapi tidak bisa begitu saja menumpahkannya. Mata Heiran yang dimuliakan berbinar dan berkata, saya membantu Anda berurusan dengan Penatua Lu, jadi itu berarti saya membantu Anda secara bergantian. Itu sama sekali tidak ikut campur. Pikirkan tentang itu, jika dia mati di tanganmu, kamu akan menyinggung Bistaming Sekte. Tapi sejak aku melakukannya, aku menjalankan aturan dan Sekte Penjinak Binatang tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun mereka masih akan melampiaskannya padaku. Jadi apa bedanya? Zuo Fan mengangkat alisnya. Kecuali jika Anda menaikkan level Bistaming Sekte, maka kita tidak perlu membicarakan apapun, dan tidak dapat membalas budi. Petik 2. Wajah Heiran yang ditinggikan berkedut karena marah. Hahaha, aku tidak membiarkan murid kita yang berharga melakukannya ketika dia ingin melakukan hal yang sama untuk menstabilkan tanah barat dan kamu pikir aku akan melakukannya untukmu. Petik 2. Kalau begitu tidak ada gunanya kembali. Selamat tinggal. Zuo Fan melambaikan tangannya dan berlari, tetapi Heiran yang terhormat membentak. Tahan, kembali ke sini, aku belum selesai bicara. Zuo Fan berbalik, berseri-seri kembali dengan senyum lebar dan punggung lurus. Ini dia, mari kita lihat mengapa kamu benar-benar datang untukku. Pada hari lain seseorang datang kepadanya untuk pekerjaan, dia memastikan untuk mendapatkan kelemahan pihak lain. Tidak peduli seberapa keras yang lain daripada dia akan mengendalikan negosiasi. Melihat Zuo mengubah nada dengan cepat, Heiran yang terhormat mengerutkan kening dan tertawa. Nak, bisakah kamu menghentikan aktingnya? Saya tidak meminta Anda dunia pula. Hanya untuk memberi Anda larangan. Anda tidak boleh bertarung di 3 sekte bawah dan 3 sekte menengah. Itu semuanya. Zuo Fan memiringkan kepalanya. Hanya itu, dan Anda memutuskan ini sendiri tanpa bertanya kepada saya. Hahaha, menurutmu kita akan berkonsultasi dengan junior? Heiran yang dimuliakan menghela nafas. Tidak ada aturan yang bisa memberikan kompensasi yang berlebihan. Pertemuan naga ganda selalu mendapat persetujuan dari 9 sekte lainnya. Yang lebih penting adalah fakta bahwa itu dilakukan dengan adil. Bagaimana lagi kita bisa mendapatkan kepercayaan dari setiap kekuatan di tanah barat? Penduduk akan kacau balau dan negeri barat akan kacau balau. Meskipun Anda tidak melakukan kesalahan, kami harus menempatkan Anda di bawah larangan ini tanpa alasan yang jelas. Atau itu akan mempengaruhi reputasi kita. Kau terlalu kuat, melampaui batas bahkan yang bisa dilakukan oleh jenius 3 sekte tengah. Jika Anda pergi ke sana, mereka tidak akan menginjak panggung dan kami tidak akan bisa mengukur potensi sekte. Itu akan kehilangan maknanya. Itulah mengapa kami ingin Anda mundur dari tahapan ini. Hanya akan sampai 3 sekte superior bertarung. Sekte perencana iblis akan hilang tanpamu di tahap itu. Petik 2.
Zuo Fan mengangkat alis. Bagaimana Anda tahu kami bertujuan untuk menjadi 3 sekte yang unggul? Hahaha, semua kekuatan sekte Demon Seming Sekte memenuhi syarat untuk itu. Heiran yang dimuliakan tertawa. Kerutan di dahi Zuo Fan semakin dalam. Dia tidak ragu-ragu karena dia takut pada murid-murid itu untuk mencapai pertempuran 3 sekte yang unggul. Anda salah menilai dia. Dia sedang merenungkan bagaimana dua ahli hebat di hadapannya ini memiliki beberapa barang. Heiran yang dimuliakan menggaruk janggutnya, mencibir. Aku sudah mengetahui rencana lu selama beberapa waktu. Saya tidak bertindak karena saya ingin melihat kemampuan Anda. Dan seperti yang dikatakan tetua itu, kamu adalah monster. Anda adalah ancaman bagi 3 sekte yang lebih rendah, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Petik 2. Yang mulia, apakah Anda mengancam saya? Zuo Fan memotongnya. Sebagai bangsawan dari Double Dragon Manor, kamu bisa menyerang murid sekte manapun sesukamu. Hehehe, seorang yang ditinggikan tidak bisa, tapi kebencian Penatua Lu padamu sangat dalam, bahkan memasang jebakan untuk membunuhmu. Dan kemudian Double Dragon Manor mengetahui kebenarannya jadi kami mengeksekusinya di tempat, memberi Anda keadilan. Jadi, katakan padaku jika... itu terdengar cukup logis. Zuo Fan menggertakkan giginya dan mengangguk. Baik, saya setuju. Saya tidak akan bergabung dengan pertarungan berikut. Zuo Fan meraih gadis-gadis itu dan pergi. Heiran yang dimuliakan mengangguk. Hahaha, anak itu licik. Saya berencana untuk memohon pada sifat manusianya untuk membalas budi, tetapi pada akhirnya saya masih harus mengancamnya. Heiran menghela nafas, lalu berteriak. Ini tentang kehormatan Double Dragon Manor. Saya tidak ingin sepatah kata pun keluar dari ini. Petik 2. Jangan khawatir, urusan kotormu aman bersamaku. Memiliki petunjuk bagaimana Double Dragon Manor beroperasi, Zuo Fan tidak peduli dengan reputasi mereka dan mulai mengutuk mereka dengan keras. Karena Anda sangat suka mengkhotbahkan keadilan, saya hanya harus menghindari melanggar aturan Anda dan Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Heiran yang dimuliakan marah lalu terkekeh. Anak itu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia sangat berhati-hati sampai dia memahami situasinya. Sekarang dia melakukannya, dia tidak takut. Dia bukan orang yang terjebak oleh hal-hal sepele, matanya selalu melihat gambaran yang lebih besar. Tapi emosinya sangat mirip dengan arogansi Seng. Bukankah kita akan berada dalam kekacauan yang dalam lagi? Sebuah suara tua berkata dan seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depan Yang Mulia Heiran. Dia adalah Yang Mulia lainnya. Wajah Heiran yang ditinggikan berkedut dan menghela nafas. Bai Mei, apakah kita tidak menangani Double Dragon Manor demi para kultivator di Tanah Barat, untuk membuat kultivasi adil? Sehingga mereka yang dapat berkultivasi dapat mengejar pencerahan tanpa khawatir. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang fokus pada sumber daya, sementara kultivator sejati semakin berkurang dari hari ke hari. Itu terjadi pada kultivator iblis dan kultivator yang benar. Mereka menjadi terlalu serakah dan telah melupakan prinsip inti kultivasi. Seperti yang kami lakukan. Agar Tanah Barat menjadi tempat yang adil, kami mengusir murid kami yang berharga. Memikirkannya sekarang, dia dan gadis itu bermimpi untuk menciptakan dunia yang bebas, bukankah itu jalannya? Selama berabad-abad, kejadian langka seseorang dengan pengejaran yang jelas muncul, dan itu adalah murid kami. Namun mengapa kita harus meremas aspirasinya? Mungkin kita bukan lagi kultivator yang melakukannya lagi. Sekarang kita mengendalikan Tanah Barat sebagai naga ganda yang diagungkan. Bai Mei yang dimuliakan menghela nafas. Kami telah berubah saat Tanah Barat berubah. Heiran yang dimuliakan mengangguk. Tidak dapat memegang aspirasi kita berarti meninggalkan pengejaran Dao. Kami tidak lebih dari raja di dunia sekuler. Hahaha, tidak heran Seng melampaui kita begitu cepat. Kami hampir tidak bergerak dalam usia, karena kami menyimpang lebih jauh dari jalan yang benar. Sekarang setelah kita bertemu orang lain seperti itu, apakah kita akan melakukan hal yang sama lagi? Bai Mei tetap diam. Menjadi kekuatan tertinggi Tanah Barat, mereka terikat dengan kepentingannya. Tugas mereka adalah untuk melindungi stabilitas Tanah Barat. Tidak peduli siapa yang mengancamnya, mereka akan membuangnya bahkan jika seluruh negeri Barat menemukan mereka salah. Hanya karena mereka adalah naga ganda agung terkuat dari Tanah Barat. Heiran melirik Bai Mei. Jika Seng kembali, aku ingin memberinya pedang. Biarkan dia mengikuti aspirasinya. Petik 2. Bai Mei merenung sebentar lalu mengangguk. 645. 3 hari kemudian, setelah keterkejutan menghilang dari pukulan Zuo Fan dan keputusan naga ganda yang diagungkan, tahap 3 sekte yang lebih rendah dilanjutkan. Hanya kali ini, itu hanya antara 2 sekte. Meski begitu, para delegasi dari setiap negara terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Zuo Fan dan Demon Seming Sekte telah memberi mereka kejutan yang menyenangkan, dan berita itu menyebar seperti api ke sekte lain. Sampai-sampai setiap sekte ada di sini ketika pertempuran berlanjut, ke peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Lihat,
Sekte Jiwa Iblis ada di sini. Han Yunfeng datang dengan selusin orang lain, duduk dengan sikap mementingkan diri sendiri. Mereka bahkan memiliki orang tua mereka bersama. Dia tidak datang dengan saudara-saudaranya sendirian kali ini, karena kekuatan Zuo Fan menyangkut seluruh sektenya, sementara juga membiarkan juniornya melihat apa yang harus mereka hadapi nanti. Mereka baru saja duduk ketika teriakan lain datang. Grup baru datang tepat untuk mereka, yang memimpin adalah seorang pria dengan senyum lebar. Itu adalah 3 sekte tengah terkuat, Sekte Dewa Pedang. Wen Tao, Han Yunfeng menyipitkan mata dan menatap pemimpin itu. Tuan muda yang baik dan anggun, yang senyumnya sepertinya tidak pernah jatuh, memandang dengan mata tajam, satu-satunya fitur wajahnya yang berubah. Namun mata yang sama mengirimkan ketakutan pada siapapun yang bertemu dengan mereka. Tuan muda kedua Han berseru. Pedang lembut Wen Tao, dia sebenarnya ada di Ethereal Stage lapisan keempat. Bahkan tidak kalah dengan para jenius dari 3 sekte superior. Dia adalah jenius lain, musuh di generasi kita. Han Yunfeng mendengus. Dengan kata lain, jika Zuo Fan keluar dari gambar, mereka akan fokus pada Wen Tao, bakat terbaik di 3 sekte tengah. Dia bertindak seperti permusuhan Han Yunfeng bahkan tidak ada, tertawa sambil menangkupkan tangannya. Tuan muda Han, sudah lama, dan saya melihat Anda membuat kemajuan ke lapisan 2 Ethereal Stage. Selamat, hahaha. Kau mengejekku, ya, kamu yang memiliki 2 lapisan di atasku. Han Yunfeng sangat marah. Wen Tao melambai padanya. Oh, kamu salah paham. Aku sedang jujur di sini. Saya mendengar Anda berada di sini ketika 3 sekte yang lebih rendah bertempur 3 hari yang lalu. Apakah anak yang membuat Yang Mulia datang benar-benar luar biasa? Apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita? Lihat, dan kamu akan mengerti. Han Yunfeng menolak untuk menjawabnya. Wen Tao menggaruk hidungnya, menatapnya dengan murung. Aku hanya bertanya, tidak perlu terlalu picik tentang itu. Seperti aku tidak punya cara lain untuk mengetahuinya. Wen Tao menarik seorang pemuda yang tegas. Saudara laki-laki, beritahu mereka tentang hubunganmu dengan pria itu. Saya Xie Tianxiang, dari Tianyu. Aku pernah bertarung bersama Zuo Fan. Wajahnya sama seriusnya seperti sebelumnya, matanya berkedip-kedip. Zuo Fan akan membuka tutupnya jika dia tahu. Apa yang kamu lakukan di sini ketika kamu seharusnya membantu Luo Alliance di Tianyu? Wen Tao tertawa, wajahnya terlihat sombong. Lihat itu, saya memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada Anda. Bagaimana dengan pertukaran? Balasan Han Yunfeng adalah mencibir. Lihat, Sekte Trailing Surga ada di sini. Yang lain berseru. Bukankah Heaven Trailing Sekte adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tianyu? Kita harus meminta mereka untuk info tentang sekte skema setan. Mata Wen Tao melesat ke sekeliling, melambai pada Han Yunfeng saat dia pergi ke Heaven Trailing Sekte. Maafkan aku, kami akan pergi sekarang. Kita bicarakan nanti, hahaha. Wajah Han Yunfeng tenggelam. Tuan muda kedua Han tercengang. Apakah Wen Tao benar-benar jenius terbaik dari 3 sekte tengah? Dia tidak terlihat seperti itu, hanya rata-rata sarjana. Kamu tidak tahu apa-apa. Han Yunfeng membentak. Wen Tao disebut pedang lembut karena dia adalah serigala berbulu domba, yang menggunakan tangan berat dengan sentuhan lembut. Anda tidak pernah melawannya, jadi Anda tidak tahu gayanya, aura ilmiahnya menyembunyikan binatang buas. Dia menggabungkan 2 gaya pedang dalam satu, itulah sebabnya disebut pedang lembut, karena lembut di luar sambil menyembunyikan pedang di belakang. Mengetahui Anda dibawa keluar dengan cara yang paling lembut adalah yang terburuk. Mempesona dan indah itulah yang menyembunyikan kekuatan serangannya. Bergidik di dalam, tuan muda kedua Han tersentak. Enyah. Kelompok Han Yunfeng tersenyum. 3 sekte superior juga ada di sini. Kekuatan anak itu menyentuh setiap sekte. Semua ada di sini untuk menemuinya. Mereka semua pasti merasa terancam, hahaha. Di bawah keterkejutan semua, Yan Mo membawa murid Helion Flame ke tempat duduknya. Bahkan Penatua King Ya ada di sini. Orang-orang melesat keluar dari jalan, tidak ingin mengekang hidup mereka pendek. Yu Mei, kamu melihatnya, kan? Apakah dia sekuat itu? Kenapa lagi ada begitu banyak orang di sini? Bagaimana dia dibandingkan dengan saudara Yan? Murid Helion Flame semuanya menanyakan satu-satunya yang telah melihat Zuo Fan beraksi. Tetapi ketika sampai pada pertanyaan ini, dia ditempatkan di tempat, menatap Yan Mo untuk mencari jawaban. Yan Mo Ahmed, dan hanya itu. Hahaha, Yan Mo, sudah lama sekali, kan? Bagaimana kabarmu? Sebuah suara yang hidup datang pada waktunya untuk menyelamatkannya dari menjawab. Sekte Kejelasan Tertinggi, Wu Qingqiu. Yan Mo menyipitkan mata, menoleh ke kelompok yang datang, dengan seorang pemuda berbaju biru memimpin mereka. Yan Mo menangkupkan tangannya dengan santai dan kemudian mengejek. Jadi, talenta terbaik di negeri barat tahu rasa takut. Apakah Anda takut anak itu akan mencuri gelar Anda yang berharga? Hahaha, tidak sama sekali.
Ultimate Clarity Sekte berfokus pada kejelasan. Menjadi bebas dan elegan, untuk tidak membiarkan ketenaran dan kekayaan membebani kita. Sebuah gelar tidak berarti apa-apa bagiku. Anda dipersilakan untuk mengambilnya jika Anda mau. Aku akan melakukan hal itu, begitu aku mengalahkanmu. Mengatakan ini sekarang seperti mengejekku. Yan Mo melotot. Wu Qingqiu menghela nafas. Itu bukan niatku. Ketenaran hari ini mungkin akan menjadi milik orang lain di masa depan. Mengapa seseorang harus peduli? Apalagi yang baru selalu menggantikan yang lama. Di dunia ini, seseorang tidak bisa begitu saja mempertahankan posisinya selamanya. Wu Qingqiu melirik pemuda berbaju abu-abu di sebelahnya. Yan Mo menyipitkan mata pada pemuda itu, lalu dia merasakan jantungnya berdebar, merasakan bahaya karena alasan yang aneh. Siapa dia? Mengapa saya merasa sangat takut? Pemuda itu menatap mata kaget Yan Mo dan tersenyum, menangkupkan tangannya. Saya Yelin, satu-satunya saingan Zuo Fan. Tidak ada orang lain yang layak. Yan Mo bergetar sampai ke tulang, menatap pemuda itu namun tidak ada yang keluar dari mulutnya. Dia begitu kewalahan sehingga dia bahkan tidak bisa membalas. Sama seperti bagaimana seekor binatang akan bertemu dengan Raja Binatang dan akan langsung sujud. Ini adalah perasaan yang bahkan Zuo Fan tidak berikan padanya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan basah kuyup, hatinya panik. Ketakutan yang tak tergoyahkan membuatnya semakin terkejut tentang siapa orang ini. Keadilan dunia hanya bisa datang dari kita, sekte benar. Sebuah teriakan mengumumkan kedatangan selusin murid berbaju kuning, mondar-mandir di tempat kejadian seolah-olah mereka pemilik tempat itu. Pemimpinnya adalah pria yang mengesankan dan karismatik, tinggi dan kokoh. Ketika iblis bangkit, keadilan saya akan memenangkannya. Aku, Zhao Dezu, akan meraih kemenangan. Wajah Wu Qingqiu berkedut melihat mereka berdiri dan menghela nafas. Ini selalu menjadi gaya sekte universal, bersemangat dalam kefanatikannya. Mengambilnya sendiri untuk membersihkan iblis dari dunia ini. Sekarang setelah mengetahui bahwa sekte perencana iblis telah mengangkat kepalanya, mereka datang untuk menghancurkan mereka. Bersihkan iblis. Yang terakhir dari 3 sekte superior selalu kalah melawan Helion Flameku. Namun mereka berani berkhotbah tentang membersihkan setan. Yan Mo mengejek. Sekte benar universal hanya tahu bagaimana menjalankan mulut mereka. Zhao Dezu. Siapa yang bisa dia ambil? Petik 2. Wu Qingqiu tertawa dan mengangguk. Dengan jalan lurusnya yang menyempit, dia tidak bisa menahan siapapun di atasnya. Belum lagi, Heiran yang agung juga seorang kultivator iblis, hahaha. Suara mendesing. Penatua juri muncul di atas panggung, kehadirannya menuntut keheningan. Dia tidak membungkuk kepada siapapun dan berkata, silakan duduk, yang mulia. Wus, The Exalted Double Dragon muncul di kursi tertinggi mereka dan kerumunan membungkuk sekaligus. Bai Mei melambai. Tidak perlu sopan santun, teman-teman. Apakah sekte yang berpartisipasi hadir? Para murid sekte surga mistik dan sekte penipu setan, masuk. Hakim mengangguk dan berteriak. Murid kedua sekte masuk, dengan tatapan semua orang tertuju pada salah satu yang memimpin tim Demon Seming Sekte. Namun Zuo Fan tidak naik ke atas panggung, memilih untuk pergi ke tempat peristirahatan Demon Seming Sekte dan menjatuhkan dirinya. Kerumunan mulai, lalu Zuo Fan mengangkat satu jari dan dengan sekejap, kata-kata muncul di dinding. Saksikan puncak dan puncaknya, aku. Kumpulkan kakek-kakek 3/3. Anggur tidak akan ada habisnya, sepanjang malam kita bisa bersenang-senang. Kalau saja ada orang yang bisa naik ke levelku. 646. Begitu kasar, murid-murid dari semua sekte melotot marah, sementara sekte universal benar mengamuk tentang hal itu. Zhao Dezu bahkan menghujani kata-kata kotor. Iblis terkutuk yang merosot, dari mana asalmu berbicara seperti ini? Sekte benar universal saya akan menghancurkan Anda di mana Anda berdiri, menghancurkan setiap sel Anda. Sekte-sekte lain, yang pada hari baik akan memberontak oleh fanatisme yang tak henti-hentinya dan tidak sehat dari sekte universal, harus setuju dengan mereka dalam hal ini, dengan acungan jempol yang paling menonjol. Bocah itu terlalu keterlaluan. Dia membutuhkan akal sehat untuk berpikir keras. Wu Qingqiu terkekeh. Dia belum akan melawan menulis kata-kata mengejek itu. Dia ingin semua orang melawannya. Saksikan puncak dan puncaknya, saya. Kumpulkan kakek-kakek 3/3. Anggur tidak akan ada habisnya, sepanjang malam kita bisa bersenang-senang. Kalau saja ada satu yang bisa naik ke level saya siap. Setelah mengatur anggur, jadi lemparkan semut sial Anda ke saya jika Anda mendapatkan apa yang diperlukan. Aku akan membawa mereka semua. Yelin menerjemahkan kalimatnya. Kakak senior, itu niatnya. Wu Qingqiu mengangguk. Hahaha, siapa yang bisa naik levelku? Adik junior tidak akan naik ke atas panggung kecuali ada seseorang yang menantangnya. Tetapi Anda tidak akan minum anggur dengannya, sebaliknya, Anda harus menanggung semua yang dia berikan kepada Anda. Sayangnya, sekarang semua ahli sekte ingin menempatkannya di tempatnya.
Seperti yang dia katakan, Wen Tao dan yang lainnya meledak dengan haus darah. Yan Mo juga memperhatikan, tapi dia meremehkan, karena sudah bertarung dengan Zuo Fan. Siapa di antara mereka yang akan berhasil? Akan mudah untuk membawanya ke atas panggung, tetapi untuk melawannya, Wu Qingqiu, bahkan kamu akan mengalami kesulitan. Wu Qingqiu menatapnya dalam, hatinya tegang. Ini adalah pertama kalinya melihat pria sombong ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian dia tersenyum. Itu tidak masalah. Yang penting adalah kita memiliki seseorang untuk melawannya. Wu Qingqiu menepuk Yelin dengan senyum samar. Yelin tidak keberatan, matanya tertuju pada Zuo Fan. Zuo Fan bergidik dan melihat ke antara kerumunan, mencari dia. Mata keduanya akhirnya bertemu. Perasaan bertemu musuh lama ini memenuhi mereka dengan kegembiraan reuni, permusuhan, dan kehausan akan pertempuran. Aku akan menunggumu di panggung 3 sekte superior. Yelin berkata. Alis Zuo Fan bergetar dan mengangguk. Yan Mo bergidik, memperhatikan tatapan tetap mereka. Ini hanya terjadi di antara orang-orang dengan kekuatan yang sama. Itu hanya membuktikan bahwa orang ini sekuat Zuo Fan, jika tidak lebih kuat. Hati Yan Mo terasa berat saat dia menghela nafas. Sialan, monster lain muncul. The Exalted Double Dragons tertawa di dalam. Anak ini lebih keterlaluan dari Seng sejauh 1 mil. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia belum bisa naik ke atas panggung dan bocah itu mengatur panggung agar orang lain melakukannya untuknya, dan semuanya hanya dengan mengejek 8 sekte lainnya. Keberanian yang tak kenal takut seperti itu membuat mereka mengaguminya. Hanya seorang pria dengan aspirasi sejati yang dapat mengejar kebenaran. Bai Mei, apakah dia baik untuk Double Dragon Manor sekarang? Hahaha, lebih dari bagus. Bai Mei yang dimuliakan mengeluarkan daftar nama dan menulis Zuo Fan di baris yang sangat jauh. Maka, kandidat pertama untuk murid Double Dragon Manor ditetapkan. Biarkan undian dimulai. Hakim membawa kotak-kotak dengan nomor kembali, tidak menyadari kesepakatan yang ditinggikan dengan Zuo Fan. Sekte skema setan, Anda hanya memiliki 9 pejuang. Apa gunanya semua bertarung melawan mereka? Demon yang mengejek, sekte surga mistik menggertakkan gigi mereka dalam kebencian. Mereka mengejar kita. Demon yang tidak sadar dan otak murid-muridnya hancur. Sejak Zuo Fan kembali dengan gadis-gadis itu, dia memutuskan sendiri bahwa dia tidak akan pergi ke sana kecuali penantang itu sepadan dengan waktunya. Ini membuat ketiga yang mulia bingung. Mereka tidak memaksakan masalah, karena bahkan tanpa Zuo Fan, tim mereka memiliki cukup semangat untuk membuat mereka melewati sebagian besar pertarungan. Siapa yang cukup kuat untuk melawannya? Itu berarti salah satu pertarunganmu akan hangus dan dikurangi 2 poin pada evaluasi. Hakim mengingatkan. Kesampingkan insiden Bistaming Sekte, pertarungan Mystical Heaven Sekte akan menjadi kemenangan otomatis. Itu akan membuat skor mereka sama dengan milikmu, dengan 20 poin. Tidak apa-apa, seperti seorang jagoan sejati, Demon yang tidak peduli dan tertawa. Biarkan mereka mendapatkan poin yang sangat sedikit itu, kita akan mendapatkannya kembali dengan nilai penuh. Kami akan memenangkan sisa 18 poin dan hanya itu, 18 banding 2 poin tidak akan membuat perbedaan dalam jangka panjang. Tim Mystical Heaven Sekte ingin sekali meninju Demon yang ke tanah. Meskipun yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas. Mereka memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Hanya Penatua Yun yang menyipitkan mata dengan rencana licik yang terpancar di matanya. Hakim menggelengkan kepalanya. Karena kamu sangat hebat, silakan menarik lot dulu. Setiap murid sekte mendapatkan lawannya dalam waktu singkat. Tetapi melihat barisan, Penatua Yun menyala. Bagus, kita mungkin masih memiliki kesempatan. King Cheng, saya akan mengusulkan pertarungan 4 lawan 4 kepada Hakim, sehingga Anda dapat menggunakan formasi yang paling Anda kenal. Anda harus paling memperhatikan Lucie, 3 lainnya tidak masalah. Petik 2. Chu King Cheng mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan mengangguk. Demon yang mengerutkan kening. Tai Ying, Kui Gang, Yue, kamu akan melawan petarung terkuat mereka. Kemungkinannya tidak pasti sukses. Lalu ada Jade Sword Fiery Sui Ruohua, pemimpin dari 4 pedang Mystical Heaven Sekte, di Radiant Stage lapisan ke-9. Kui Gang, bisakah kamu menanganinya? Tidak masalah, kami siap. Kui Gang terdengar agak dipaksakan tetapi tidak akan mundur. Demon yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dan menurutmu tidak, pedang biduk Sui Ruohua adalah senjata spiritual kelas 7. Pada akhirnya, itu akan menjadi kekuatan. Kui Gang berhenti. Zuo Fan tersenyum. Tidak apa-apa karena kita memiliki 6 di tahap ethereal. Kami hanya membutuhkan 6 kemenangan dan kalian bertiga kalah tidak masalah. Ya, Tuan. Kui Gang dan Yue menyala, santai. Demon yang memutar matanya. Omong-omong, peluang kita akan menjadi yang terbaik jika orang besar tertentu akan naik ke sana, bukan begitu? Apa yang harus saya lakukan setelah diancam? Zuo Fan memutar matanya. Dia tidak bisa begitu saja menumpahkan rahasia ini,
atau naga ganda yang ditinggikan akan memusnahkan mereka semua. Itu berarti melanggar aturan mereka dan, meski tidak penting, itu memengaruhi nama mereka. Reputasi terkuat negeri barat memiliki bobot lebih dari ribuan nyawa. Zuo Fan tetap bungkam tentang hal itu, mengambil peran sebagai hajingan sombong dan melambai pada mereka untuk melanjutkan. Jangan menahan diri, hancurkan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Demon yang meraung. Tim Demon Seming Sekte maju dengan senyum dingin, penuh dengan niat untuk membunuh. Sisi Mystical Heaven Sekte merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bam! Qi Changlong menyerang sekali dan mengirim murid Sekte Surga Mistik keluar batas dan keluar dari dunia ini. Sang Hakim berteriak, pertarungan pertama adalah Sekte Perencana Iblis. Petik 2. Wajah tim Mystical Heaven Sekte jatuh. Mereka bisa merasakan Sekte Perencana Iblis sedang mencari darah mereka. Mereka pasti kesal karena membuangnya lebih awal. Tuan Muda Qi, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu memotongnya begitu pendek? Anda seharusnya menyiksa mereka, menggiling tubuh mereka sampai mereka berpikir lagi untuk melewati kita. Demon yang mengoceh saat Qi Changlong turun dari panggung. Qi Changlong mengangkat bahu. Maaf, saya bukan orang gila dengan hobi aneh. Sial, dan kamu menyebut dirimu seorang kultivator iblis. Di mana gairah Anda, dorongannya? Demon yang menghela nafas. Aku tidak punya apa-apa. Bai Lian datang, menepuk bahunya dan berjalan di atas panggung. Dia menyimpannya dengan singkat dan santai dalam mengambil nyawa orang lain dan turun kembali. Dulu aku seperti itu, tapi sekarang tidak lagi, maaf. Gui Hu di pertandingan ketiga jauh lebih pendiam, tidak lagi membocorkan kebiadabannya di semua tempat. Hasilnya, hatinya lebih tenang. Dia bahkan tidak membunuh targetnya, hanya mengirimnya pergi dengan luka berat. Kembali dia bertemu dengan wajah bingung Demon Yang. Dia mengangkat bahu. Aku tidak ingin melakukannya. Apa artinya itu? Apa hubungannya dengan pembunuhan? Demon Yang bingung. Zuo Fan tersenyum. Ajaran Penatua Yuan tidak pernah terdengar. Seekor harimau berburu dengan sekuat tenaga saat lapar. Jadi mengapa keluar semua jika situasinya tidak menuntutnya? Pertandingan keempat, Chu Qingcheng dari Mystical Heaven Sekte melawan Lucie dari Demon Seming Sekte. Hakim mengumumkan. Penatua Yun melompat berdiri. Penatua, Sekte Surga Mistik meminta pertempuran 4 lawan 4. 4. Demon yang memulai. Apakah itu berarti dia memiliki formasi untuk digunakan 4 orang? 647. Ketika berbicara tentang kekuatan sekte, para ahli dihargai, diberikan, tetapi formasi, kombinasi kekuatan yang menghasilkan kekuatan di luar jumlah bagiannya, bahkan lebih dicari. Jadi pertemuan naga ganda datang dengan pengecualian, formasi diprioritaskan, untuk mengamati pro dan kontranya. Sekte Skema Iblis juga memiliki formasi, 4 iblis perencana dan 5 ketidakkekalan semuanya berlatih jenis seni seperti itu. Sayang sekali mereka tidak lolos untuk Double Dragon Gathering. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan Mystical Heaven Sekte untuk kembali, sebuah formasi. Nyatakan formasimu. Hakim menoleh ke Penatua Yun. Penatua Yun membungkuk dan memberikan slip batu giok. Ini adalah arai siklus 4 elemen yang telah dibuat oleh pemimpin sekte dengan ratusan tetua dan terhormat. Ini memanfaatkan kekuatan dunia, menggambar pada elemen untuk membentuk domain sempurna ke segala arah. Dibutuhkan 4 gadis dengan konstitusi khusus dan berbeda untuk mempraktikkannya, untuk memanfaatkan kekacauan utama, dan menggabungkan yin dan yang. Ketika mereka bergandengan tangan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aku menunggu perintahmu, Yang Mulia. Hakim menghilang dan muncul kembali tinggi di atas tribun, menyajikan slip giok dengan membungkuk. Yang Mulia heran memeriksanya terlebih dahulu lalu memberikannya kepada Yang Mulia Bai Mei sambil tersenyum. Sungguh penasaran, ini layak untuk dilihat. Jika kekuatan formasi itu memadai, itu akan menjadi kekayaan tanah barat. Bai Mei yang agung mengangguk. Hakim kembali ke arena dan menjentikkan tangannya. Sekte Surga Mistik telah mempersiapkan formasi. Demon Seming Sekte, siapkan petarungmu. Chu Qingcheng menginjak panggung dengan permafrost. Sui Ruohua membawa Daner dan seorang gadis berbaju biru mengejarnya, semuanya memegang pedang yang berkilauan dalam cahaya yang berbeda. Mata Demon yang bergetar, menggertakkan giginya dan berbalik, ke Taiying, Kuigang, dan Yuer. Kesalahan besar. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa mereka akan memiliki formasi. Double Dragon Gathering adalah yang paling rentan terhadap formasi yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selama sekte mengajukan, Yang Mulia akan mengizinkannya. Sementara pengundian angka menentukan lawan formasi, maju ke depan untuk mengujinya. Ini seperti pertarungan 4 lawan 4. Tetapi tidak seperti tim yang terdiri dari 4 orang yang tidak terorganisir, sebuah formasi akan menghancurkan lawan. Terutama karena mereka memiliki Lucie sebagai satu-satunya petarung di Ethereal Stage, sedangkan sisanya berada di Radiant Stage. Bahkan satu-satunya pertempuran tidak akan pasti berhasil, sekarang bahkan lebih. Jika pihak lain memenangkan ini, mereka akan mendapatkan 8 poin,
menempatkan mereka tepat di sebelah mereka, seri. Paul Yun, apakah ini rencanamu selama ini? Demon yang melebarkan lubang hidungnya dan meludah. Lu Xie, semuanya ada padamu sekarang. Jangan tunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, santai tidak ada dalam kosakataku, hihihi. Mata Lu Xie berkilat hijau menakutkan, membawa 3 rekan satu tim Radiant Stage lainnya ke atas panggung. Sambil menangkupkan tangannya, Sui Ruohua melangkah keluar. Itu adalah kesalahan kami terakhir kali dan aku mengerti kebencianmu. Tapi kamu membunuh 2 rekan murid kita. Sekarang kamu memohon belas kasihan, tidak tahu berterima kasih. Ini agak terlambat untuk itu. Lu Xie memotongnya dengan sedikit hati-hati. Sui Ruohua hendak melanjutkan ketika Chu Qingcheng berkata, "Kakak senior Ruohua, tidak apa-apa. Bagaimanapun, bertarung di Double Dragon Gathering tidak dapat dihindari, terlepas dari dendam." Hahaha, kamu bukan teman lama Steward Zuo tanpa alasan. Jadi Anda mengerti, meskipun bisakah aku tidak bersikap lunak padamu juga? Lu Xie mengejek. Melihat Zuo Fan dari jauh, dengan ekspresi tegas dan tanpa ekspresi, Chu Qingcheng terkekeh. Kau takut padanya? Tidak apa-apa, kami sudah memutuskan bahwa kami masing-masing memiliki kehidupan kami sendiri dan hidup tanpa penyesalan. Lu Xie mengintip Zuo Fan dan meredam melihat sikapnya yang tidak peduli. Sepertinya dia tidak peduli dengan cewek ini, itu cocok untukku. Lu Xie mencibir, kuharap kau tidak akan menentangku karena menyerang gender yang lebih adil. Aura Lu Xie meledak dengan kekuatan Ethereal Stage 3 Earth Layer sebagai racun hijau muda yang ditembakkan untuk para gadis. Ini serangan jiwanya, bentuk formasi. Sui Ruohua berseru, lalu Chu Qingcheng dan yang lainnya berkumpul, memegang pedang mereka mengarah ke bawah saat ujungnya menjentikkan dalam pertunjukan cahaya yang aneh. Dengan suara bersenandung, penghalang terbentuk di tempat. Kekuatan tanpa henti menghantam penghalang, namun itu mirip dengan angin sepoi-sepoi yang membelai danau yang tenang, hanya menyebabkannya beriak. Lu Xie tidak menyangka, tidak mengharapkan formasi yang begitu sederhana untuk menghadapi serangan jiwa. Kerumunan itu sama terkejutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang ahli Radiant Stage bukanlah apa-apa bagi seorang ahli Ethereal Stage, namun untuk tetap melawan lebih dari sedikit aneh. Naga ganda yang diagungkan terkesan. Seni kombinasi ini memiliki beberapa nilai. Di tengah semua keterkejutan yang dirasakan orang-orang, mereka tidak menyadari wajah Zuo Fan yang menegang saat serangan jiwa Lu Xie menyerang. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan lingkaran cahaya keemasan melintas di mata kanannya, siap untuk menyelamatkan. Begitu dia melihat mereka baik-baik saja dan Chu Qingcheng memiliki ketenangan yang sama, dia mereda. Tidak peduli apa yang dia katakan di depan Double Dragon Manor, bahwa dia dan Chu Qingcheng telah memutuskan semua ikatan, hatinya tidak tahan melihatnya menderita. Disonansi memiliki pikirannya dalam pertempuran serius, untuk mengikuti satu-satunya jalan. Sialan Lu Xie, dia pergi untuk membunuh. Pikiran Zuo Fan beralih ke Lu Xie, memelototinya. Ubah formasi ke siklus pedang. Keempat gadis itu berpisah, sekarang berdiri di 4 posisi dan pedang mereka bersinar. Energi aneh datang dari sekitar mereka, menghubungkan mereka bersama. Chu Qingcheng adalah yang pertama menyerang, mengejar Lu Xie, 10 meter jauhnya. Permafrost dinginnya menebal dengan setiap langkah. Hati Lu Xie tegang, merasakan bahaya yang meningkat, kewalahan karena syok. Mereka berempat bersama adalah ancaman bagiku. Tidak mungkin. Dia berada di Ethereal Stage, fakta bahwa gadis-gadis itu bisa melakukan serangan jiwa di Radiant Stage bahkan dengan formasi, itu sudah terpuji. Tapi mengancamnya. Instingnya tidak mungkin berbohong padanya, karena alisnya semakin berkeringat dengan meningkatnya bahaya. Seni bela diri peringkat mendalam, Blight. Lu Xie memukulkan telapak tangan ke keempat gadis itu, melepaskan awan hijau tebal yang meliputi segalanya dalam bentuk tornado saat itu menuju ke arah mereka. Itu juga mengandung kekuatan jiwanya. Jika itu memukul, gadis-gadis itu selesai. Zuo Fan menegang sekali lagi, tetapi mata dingin Chu Qingcheng memulihkan ketenangan pikirannya. Serangan ini tidak akan berhasil pada mereka. Chu Qingcheng berteriak dan gadis-gadis lain mengarahkan pedang mereka padanya. 3 sinar cahaya melesat ke tubuhnya dan kilau permafrostnya tumbuh berkali-kali lipat. Elemen digabungkan, Moon Cutting Cold Edge. Suara mendesing. Tebasan Chu Qingcheng melepaskan semua kekuatan dinginnya ke dalam tornado hijau. Dengan ledakan yang menggema, tornado hijau terbelah, gelombang dingin terus berlanjut tanpa gangguan bagi Lu Xie. Lu Xie bingung karena keempat gadis itu bisa menyerangnya. Dia begitu terperangkap pada saat itu, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan pedang. Bam! Lu Xie terbang, darah membuntuti di belakangnya dan tangannya sekarang memiliki lapisan es di atasnya. Pada dampak, serangan dingin meledak di sekitar juga, merusak 3 rekan satu timnya. Mereka tidak memiliki kesempatan karena mereka terlempar keluar dari panggung dan keluar dari pertarungan. Demon yang memegangi kepalanya dalam ketidakberdayaan.
Mereka tahu ketiganya tidak berguna, tetapi harus ada batasan berapa jumlahnya. Tidak apa-apa bahkan jika mereka berakhir hanya sebagai pengamat pertarungan Lucie dan para gadis, tetapi dikalahkan oleh gelombang kejut. Bicara tentang penghinaan. Ini hanya membuktikan formasi itu mematikan, menjembatani kesenjangan antara Radiant Stage dan Ethereal Stage. Demon yang menepuk bahu Zuofan. Akan lebih baik jika kamu ada di sana. Syukurlah aku tidak. Zuofan melirik Chu Qingcheng dan terkekeh. Demon yang mengambilnya dan wajahnya jatuh. Dia menekan bahunya dengan keras sambil mengutuk. Kamu anak nakal yang tergila-gila, sekarang aku melihat yang terbaik adalah kamu tidak pergi ke sana, atau kamu sudah dilemparkan ke dalam pertandingan sekarang. Penonton menyaksikan pertunjukan yang mengesankan ini dengan mulut menganga. Naga ganda agung mengangguk juga, tertarik. Daftar kandidat Double Dragon Manor keluar sekali lagi. Hanya Lucie yang bangkit dari lantai dengan tatapan kesal. 648. Arai siklus 4 elemen memadukan kekacauan utama dan elemen, unggul dalam serangan dan pertahanan. Bahkan serangan jiwa ahli tahap etiril hanya akan dinetralkan dalam kekuatan siklus. Ini benar-benar mistis. Keberuntungan seperti itu pada sekte surga mistik, yang merupakan 3 sekte yang lebih rendah, untuk menciptakan formasi yang begitu menakjubkan, hahaha. Wu Qingqiu memuji. Yan Mo meremehkan. Formasinya cukup mewah, tetapi begitu juga persyaratannya. Tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Pemimpin harus memiliki konstitusi roh primal yang langka. Sui Ruohua memiliki tubuh elemen logam, gadis berbaju merah memiliki tubuh elemen api, dan yang berwarna biru, kayu. Kemudian, dengan elemen bumi yang berat dan mengesankan di tengahnya, langit dan bumi menjadi satu, melepaskan kekuatan yang begitu alami dan menghancurkan. Memberikannya kepada beberapa orang biasa, elemen-elemennya tidak akan bergabung dan formasinya akan hancur. Benar, formasi memiliki beberapa kondisi yang keras, tidak cocok untuk semua orang dan tidak dilengkapi dengan baik untuk membantu sekte naik ke tampuk kekuasaan. Namun demikian, untuk keempatnya, itu adalah senjata tajam yang mereka pilih untuk digunakan untuk memasuki Double Dragon Manor. Petik 2. Wu Qingqiu mengangguk, lalu menunjuk Chu Qingcheng. Maksudmu dia yang memiliki elemen air. Mengapa terasa benar dan salah pada saat yang bersamaan? Logam menyukai air menyukai kayu. Badan elemen air paling-paling dapat terhubung dengan 2 orang, jadi mengapa dia terlihat sebagai inti dari formasi? Kekuatan semua orang, bahkan kekuatan bumi yang kental, terfokus di dalam dirinya. Yan Mo mencibir, mengejek Wu Qingqiu. Apakah itu semua bakat terbaik yang luar biasa di tanah barat? Apakah kamu tidak melihatnya? Melihat apa? Tunggu, kau melihat sesuatu. Wu Qingqiu mengangkat alis. Dengan seringai puas, Yan Mo mengangguk. Tentu saja, gadis itu tidak memiliki tubuh elemen air, tetapi tubuh roh kosong. Dia bisa menggunakan semua metode kultivasi unsur. Dia hanya berlatih metode kultivasi air supaya cocok dengan formasi. Konstitusi pendukung legendaris, tubuh roh kosong. Wu Qingqiu menatap tajam padanya, terkejut tak percaya. Dia menghela nafas setelah jeda. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa formasi itu begitu kuat, itu karena dia. Dengan tubuh roh kosong yang dikabarkan, dia bisa mengubah semua jenis-jenis energi yang berbeda. Ini adalah konstitusi yang paling dekat dengan kekacauan utama. Sungguh keajaiban yang nyata, tubuh yang luar biasa seperti itu berasal dari 3 sekte kecil yang lebih rendah. Dia akan menjadi murid yang paling dicari oleh semua pemimpin di sekte manapun. Yelin mengangguk, tapi kemudian tersenyum. Hahaha, memang tubuh yang langka, tapi masih lemah. Untuk serigala penyendiri seperti kita, dia sama rata-ratanya dengan orang berikutnya. Begitu dia menjadi sedikit lebih kuat, maka kita akan melihat apakah dia akan menjadi musuh yang baik. Tetapi dengan melakukan kultivasi ganda dengan tubuh seperti itu, kultivasi Anda akan melambung. Yelin menatap Zuofan, berbicara dengan serius seolah-olah dia sedang berbicara dengan Wu Qingqiu. Dia melihat pria misterius ini sebagai seseorang yang layak dihormati tanpa menyadarinya. Yelin mencibir. Kultivasi ganda, menurut definisi, berasal dari 2 bagian, yang bukan milikmu dan tidak akan pernah menjadi milikmu. Itu terlalu datar. Dari 10 Tao surgawi, tidak ada yang mengandalkan kultivasi ganda. Begitu seseorang melakukannya, dia menyimpang darinya. 10 Tao surgawi, Yan Mo dan Wu Qingqiu bertanya pada saat yang sama. Yelin tersenyum mistis. Ini terlalu cepat bagimu untuk repot-repot. Mereka adalah 10 kaisar kuno, meskipun Anda belum pernah mendengar tentang mereka, saya yakin. Hahaha, tidak apa-apa, karena yang kamu fokuskan hanyalah kekuatan saat ini. Yang mengejar ujung jalan adalah aku dan dia. Mata Yelin berkilat saat dia melihat Zuofan. Ya, dia. Dari seluruh benua, hanya kita berdua yang tahu tempat itu dan sedang bekerja untuk itu. Terkejut, Yan Mo dan Wu Qingqiu berhenti, tidak mengerti apapun yang dia katakan. Yang bisa mereka rasakan hanyalah seberapa jauh keduanya dari mereka. Sementara itu,
Naga ganda agung menemukan keanehan di sekitar formasi juga, menempatkan nama lain tepat di bawah Zuo Fan, Chu Qingcheng. Bai Mei, gadis itu tidak memiliki elemen air, tetapi tubuh roh kosong yang legendaris. Heiran yang dimuliakan sangat serius. Bai Mei yang agung mengangguk. Tubuh roh kosong, wadah dari segalanya. Tidak ada cara lain bagi formasi untuk melepaskan energi alami seperti itu. Dengan kata lain, alasan kekuatan formasi yang melampaui elemen adalah karena dia. Saya kagum sekte surga mistik menemukannya. Chu Qingcheng benar-benar langka, tetapi begitu juga tiga lainnya. Karena formasi membutuhkan semuanya, kami akan menerima semuanya. Heiran yang terhormat juga menuliskan ketiga gadis lainnya. Bai Mei yang agung mengangguk. Sementara yang ditinggikan mengobrol tentang kandidat, hadirin adalah lautan kebisingan, semua mendiskusikan apa yang baru saja mereka saksikan. Sebagian besar ternganga kagum dan beberapa mengejek Lucie karena akhirnya dipukuli oleh 4 gadis satu tingkat di bawahnya. Cemoohan ini dibuat untuk mencapai telinganya juga, membuat wajahnya jatuh. Dia menyeka darah dari mulutnya dan menatap lawan-lawannya dengan tatapan kebencian yang beracun. Lucie mengukur formasi, menghilangkan semua penghinaan awal yang dia miliki sebelumnya dan melihatnya sebagai lawan nyata. Dia segera memperhatikan bagaimana formasi mengalir, berpusat di sekitar Chu Qingcheng dan melukis target padanya. Sambil menyeringai, Lucie bergetar dan gambar laba-laba setinggi 5 meter dan hijau terbentuk di sekelilingnya. Matanya yang kejam memantulkan 4 sasarannya. Menunjukkan jiwanya berarti dia akan habis-habisan. Semua orang menjadi serius sekarang karena jiwanya telanjang. Bahkan penonton. Itu adalah kesempatan langka bagi seorang ahli ethereal stage untuk keluar semua. Suasana hati Chu Qingcheng dan rekan satu timnya sangat berat. Meliputi jaring racun. Lucie menyeringai dan laba-laba besar itu memuntahkan gas hijau. Kolom gas merayap seperti reptil untuk keempat gadis itu. Tetapi ketika mereka menyentuh batas arai siklus 4 elemen, mereka mengitarinya. Sama seperti jaring laba-laba besar, itu menjebak gadis-gadis di dalamnya. Zuo Fan tahu apa yang diinginkan anak itu, arai siklus 4 elemen tampak tak tertembus, tetapi kekuatan yang cukup mengalahkan segalanya. Di hadapan kekuatan sejati, tidak peduli seberapa rumit formasinya, itu akan jatuh seperti menara kartu. Semuanya sampai pada seberapa kuat kekuatan ini dan bagaimana itu digunakan. Upaya pertama Lucie tidak berhasil jadi sekarang dia menggunakan kepalanya. Gadis-gadis itu serius sekarang karena musuh mereka semakin serius. Wus, laba-laba besar itu bergetar dan melompat ke arah gadis-gadis itu. Auranya yang besar membuatnya sulit bernapas. Terkejut, mereka mengirim semua kekuatan mereka ke Chu Qingcheng. Permafrost di tangannya bersinar semakin terang dan semakin dingin. Dia mengangkat pedangnya dan mengirim gelombang putih. Begitu serangan itu akan mengenai, laba-laba itu berubah menjadi asap hijau dan berhamburan, gelombang putih itu tidak mengenai apa-apa. Asap bergerak di sekitar penghalang formasi dan mengencang. Penonton sekarang dapat melihat bahwa gas itu bukanlah racun, tetapi benang-benang kecil, ribuan benang laba-laba berputar di sekitar gadis-gadis itu. Lucie menyeringai. Hehehe, ledakan racun jiwa. Boom, rangkaian ledakan tak berujung mengaburkan pandangan semua orang tentang gadis-gadis itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah asap hijau tak berujung dan mendengar penghalang panggung bergemuruh. Zuo Fan mengepalkan tangannya, lebih khawatir dari sebelumnya. Para penonton pertama-tama tercengang dan kemudian kagum dengan rencana cermat Lucie. Tatapannya yang berbahaya dengan mudah menemukan kelemahan formasi. Formasi menggunakan kekuatan dunia itu sendiri dan tampak sempurna, tentu saja, tetapi membutuhkan 4 orang untuk bekerja sama, untuk memadukan kekuatan mereka menjadi satu. Jadi barusan, laba-laba memalsukan serangan untuk memaksa mereka menuangkan semuanya ke Chu Qingcheng, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan. Saat Chu Qingcheng semakin kuat, sisanya melemah. Lucie menghindari serangannya pada saat itu, mengejar ketiga gadis itu pada saat terburuk mereka. Wu Qingqiu dan semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Lucie menyeringai, maju ke depan untuk membersihkan potongan-potongan itu setelah ledakan itu berhenti. Apa yang menyambutnya adalah kilatan dingin putih yang berasal dari debu tebal. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, itu mencapai sedekat lehernya sebelum berhenti. Lucie terlihat kaget, hanya untuk melihat 3 gadis yang menjadi sasarannya mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat Chu Qingcheng sendirian, dengan matanya yang dingin, mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Di sekelilingnya terbentuk es sebening kristal, dan bukan hanya dia, tapi semua gadis juga yang menahan racun. Pada saat yang sama, kekuatan dunia datang dari para gadis dan ke dalam Chu Qingcheng, memberinya kekuatan untuk melawan seorang ahli tahap ethereal. 649. Ini tidak mungkin. Lucie bukan satu-satunya yang begitu terkejut. Wu Qingqiu, Yan Mo, dan semua jenius dari 3 sekte superior memiliki tampilan yang sama tidak dapat dipahami. Naga ganda yang diagungkan menghela nafas.
Sungguh luar biasa bagaimana gadis itu mengendalikan seluruh energi dunia sendirian. Bai Mei yang mulia menghela nafas. Heiran yang dimuliakan mengangguk, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar orang di bawah tidak tahu apa yang baru saja terjadi, atau prestasi luar biasa apa yang bisa dilakukan Chu Qingcheng. Seorang kultivator Radiant Stage belaka namun memiliki kendali luar biasa atas kekuatannya. Formasi membutuhkan 4 anggota untuk menjalankannya, 4 orang yang memiliki kepercayaan penuh satu sama lain untuk melepaskan kekuatannya. Tetapi karena 4 orang berarti 4 kehendak, tidak mungkin bagi mereka untuk selalu bekerja dengan satu pikiran. Disitulah Lu Xie menyerang, menggunakan ledakan untuk mengeksploitasi kelemahan mereka dengan menyerang mereka semua sekaligus. Dia hanya membutuhkan salah satu dari mereka untuk merasa takut, panik, dan tidak bekerja sama dengan yang lain, dan semuanya akan berantakan. Itu juga kebenarannya, luka berat Sui Ruohua dan 2 lainnya membuktikannya. Formasi telah jatuh saat bom meledak. Saat itulah Chu Qingcheng masuk, mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, memanfaatkan tubuh roh kosongnya untuk mengambil dan memberikan kekuatan sesuai keinginannya untuk mempertahankan formasi. Pada saat itu, ketiga gadis itu tidak memiliki kegunaan lain selain sebagai baterai, memasok Chu Qingcheng dengan Yuan Qi. Mereka mengalihkan pandangan kaget dan tumpul ke arah sosok yang tegak dan lembut itu. Arai siklus 4 elemen membutuhkan 4 dari mereka untuk digunakan, tetapi sekarang tampaknya, Qingcheng sudah cukup. Ketiganya dipenuhi dengan kekaguman dan berkecil hati seperti seseorang mencuri sesuatu dari mereka. Lu Xie memelototi Chu Qingcheng dengan penuh kebencian, tetapi saat dia menyadari kekuatan dunia yang berkeliaran tanpa henti, rasa takut merayap masuk. Wanita ini juga monster sialan. Bagaimana bisa orang seperti dia ada di bumi hijau dewa ini? Lu Xie menggertakkan giginya, melirik orang-orang yang melakukan pekerjaan yang buruk dalam menyembunyikan cibiran, dan hatinya menghitam. Ujung bilah yang dingin masih bernafas di lehernya saat Chu Qingcheng berkata, "Kamu kalah. Anda memang menyakiti saudara perempuan saya, tetapi karena Anda bersama Steward Zuo, saya akan mencegah tangan saya melakukan hal yang sama." Chu Qingcheng melirik Zuo Fan, yang kebetulan menemukan awan jauh lebih menarik. Dia merajuk seperti anak kecil, menganggap fakta bahwa seorang wanita memandangnya adalah hal yang memalukan. Namun, pikirannya mereda pada kekhawatiran. Akhirnya dia menang. Demon yang sangat marah. Old Yun busuk itu mempermainkan kita. Sekarang kita berada di undian sialan. Tebak keberuntungan tidak bersama kita. 6 di tahap ethereal namun hanya 1 yang akhirnya bertarung dengan para cewek itu. Jika hanya 1 lagi yang ada, tidak mungkin mereka menang. Kesabaran juga merupakan senjata. Zuo Fan tersenyum. Old Yun sedang menunggu saat ini, momen yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Jika 4 ahli tahap ethereal akhirnya ditarik melawan gadis-gadis itu, formasi itu tidak ada artinya. Dia memiliki segalanya, hanya kurang beruntung. Sekarang keberuntungan berpihak padanya, tidak ada yang bisa dilakukan, hahaha. Demon yang meliriknya, kemenangan kami baru saja gagal jadi mengapa kamu begitu tenang tentang hal itu? Saya tahu dari awal bahwa Anda tidak berniat memenangkan babak ini. Jika Anda baru saja naik ke sana, dengan 4 poin lagi, kekalahan dalam pertandingan ini tidak masalah. Lagi pula apa masalahnya? Kami masih memiliki pertandingan tim yang pasti akan kami menangkan. Oh, tolong, pertarungan individu, pertarungan tim, dan skor keseluruhan dihargai secara berbeda. Semakin banyak alasan itu tidak masalah. Skenario terburuk, kami akhirnya akan terikat dalam pertempuran individu. Aku tidak ingin mengikat mereka dan membagi hadiahnya. Demon yang mengomel dan menggerutu. Aku tidak tahan melihat mereka memenangkan apapun. Zuo Fan tersenyum. Hakim memperhatikan hasil di atas panggung dan berkata, keempat pertarungan individu pergi ke Sekte Surga Mistik. Keriuhan kerumunan semakin keras pada hasilnya, dengan beberapa bahkan secara terbuka mencemooh. Apakah ahli tahap ethereal ini yang terlemah dari Sekte Perencana Iblis? Wajah Lu Xie berkedut karena marah, tinjunya kencang. Chu Qingcheng menarik pedangnya atas pernyataan hakim dan membiarkan energi dunia menyebar. Lu Xie memukul bahu Chu Qingcheng dengan serangan telapak tangan saat itu juga. Dia meludahkan darah saat dia terlempar oleh dampaknya. Qingcheng, Sui Ruohua menangis, bergegas untuk membantunya. Hanya untuk melihatnya putih seperti kertas dan cemberut karena kesakitan. Hakim melompat ke depan Lu Xie, menghalanginya untuk menyerang lagi. Menurutmu apa yang kamu lakukan? Saya sudah memberikan vonis. Aku belum kalah. Lu Xie meraung. Hakim melotot. Hasilnya jelas, dan bertarung setelah itu hanya akan berarti kematian. Apa yang membuatnya begitu marah? Siapa yang tidak? Teriakan kali ini datang dari Demon Seming Sekte, dan semua orang menoleh untuk melihat wajah gelap Zuo Fan mendekat. Lu Xie bangun pada saat itu dan gemetar. Menepuk bahunya, Zuo Fan menatap hakim dan kemudian ke Chu Qingcheng. Pemenang sejati ditentukan oleh kematian. Selama masih ada nafas di tubuh lawan, dia bisa melakukan serangan balik.
Jadi pada tahap khusus ini, kecuali pihak lain membunuh yang ini atau menjatuhkannya di luar batas, tidak ada pemenang. Penatua, bukankah Anda sedikit tergesa-gesa dengan putusan itu? Ya, hakim tidak tahu bagaimana menjawabnya. Daner sangat marah. Saudari Kinceng menyelamatkannya karena kamu. Kenapa lagi menurutmu dia masih berdiri? Untukku katamu, saya dari Sekte Perencana Setan, Anda dari Sekte Surga Mistik. Begitu kami memasuki Double Dragon Manor, kami tidak lebih dari musuh bebuyutan. Kelemahan sekecil apapun akan membuatmu terbunuh, salahmu bukan milikku. Zuofan mendengus dan berbalik sambil memberi isyarat kepada Lucie untuk mengikuti. Kami berada di Double Dragon Manor dan mengikuti aturan mereka. Karena Penatua menilai pertandingan demikian, kami juga akan menerimanya. Tapi lain kali mereka mati karena belas kasihan mereka, jangan datang menangis padaku. Daner sangat marah. Chu Kinceng memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia memberikan satu senyuman terakhir untuk Zuofan saat dunianya menjadi gelap. Kinceng, Kinceng. Sui Ruohua menangis, melihat bahu kanan Chu Kinceng merembes asap hitam. Oh tidak, dia diracuni. Goyah, tinju Zuofan mengepal, dan matanya menjadi dingin. Tapi hanya sesaat, saat dia kembali ke tempat duduknya dengan ketenangan yang sama. Lucie yang selalu gugup akhirnya bernafas lebih lega. Sepertinya Steward Zuo tidak terlalu peduli dengan wanita-wanita itu. Sui Ruohua balas menatap Zuofan, dipenuhi amarah. Setiap kultivator iblis tidak berperasaan. Kami salah karena berpikir sebaliknya. Memegang tubuh Chu Kinceng yang tidak sadar, tim Mystical Heaven Sekte diliputi kemarahan. Mereka bisa memahami kemarahan Demon Seming Sekte sebelumnya, tapi kali ini, mereka bersikap lunak hanya untuk menerima pukulan tercela. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka telan begitu saja. Penatua Yun mengambil kesempatan ini untuk menegur mereka. Lihat itu, begitulah cara seorang kultivator iblis beroperasi. Mengubah sikap mereka dalam sekejap mata. Anda tidak boleh bersikap lembut lagi, biarkan Kinceng menjadi pelajaran bagi Anda semua. Mereka menatap Chu Kinceng yang pucat dan mengangguk, mata mereka terbakar amarah. Para petarung untuk pertandingan ke-8 berjalan di atas panggung. Setelah keributan singkat, hakim menyatakan sekali lagi. Sekte Surga Mistik memiliki seorang pemuda tampan yang bertarung dalam pertandingan ini, bersumpah untuk membalas dendam untuk kakak perempuan Kinceng saat dia mengambil langkah tegas dan besar di atas panggung. Hanya ketika dia bertemu muka dengan Yueling di tahap ethereal, kenyataan datang menimpanya dan sedekat ini untuk memohon belas kasihan. Keterampilannya yang lemah sangat berharga untuk mendapatkan balas dendam Kinceng. Bam! Yueling menamparnya keluar batas, tidak pernah bangun lagi. Yueling berjalan menjauh, bosan setengah mati karena lawannya begitu lemah. Demon yang menggonggong. Itu lebih seperti itu, tidak ada ampun. Mereka menipu 8 poin dari kami dan sekarang kami akan membuat mereka membayarnya. Jangan khawatir, Yang Mulia, pertarungan selanjutnya akan mudah. Mereka sama sekali tidak memiliki ahli tahap ethereal. Tidak mungkin mereka bisa menarik formasi lain, hahaha. Kuilang tertawa, siap naik ke atas panggung. Iblis yang mengangguk, tapi melihat siapa itu, wajah Penatua Yun berseri-seri. 650. Ini Kuilang. Mata licik Elder Yun mengamati Kuilang saat dia berjalan di atas panggung, berkata kepada Suan Shaoyu. Tuan muda, saya tidak akan pernah membiarkan Anda naik ke sana bahkan jika harus kehilangan, kamu terlalu penting. Tapi karena ini Kuilang, hahaha, aku punya counter yang sempurna. Ambil pedang permafrost Kinceng, dan saat kamu berjalan di atas panggung. Suara Penatua Yun mengecil saat dia berbisik di telinga Suan Shaoyu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sesekali dengan tatapan licik berkilauan di matanya. Sesuai instruksi tetua, dia mengambil permafrost Chu Kinceng dari tubuhnya yang tidak sadar, dan pergi menemui lawannya. Kuilang mengejek, yah, baiklah, jika itu bukan tuan muda yang hebat dari Sekte Surga Mistik. Anda sedang mencari terasing juga. Ahehem, apakah kamu tahu siapa aku? Suan Shaoyu mulai. Kuilang menjawab dengan nada paling sarkastik. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak mengenal tuan muda lumpuh dari Sekte Surga Mistik dengan unsur-unsur di dalam dirinya yang rusak? Apakah Anda mencari kekalahan dengan datang ke sini? Pemimpin Sekte Suan pasti muak denganmu, kurasa. Bertanya-tanya apakah dia menemukan ini kesempatan terbaik untuk menyingkirkanmu, atau mungkin kamu tidak pernah menjadi putranya, untuk memulai, dan dia mengirimmu ke sini untuk mati, hahaha. Itu membuat seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Hanya sisi Mystical Heaven Sekte yang melotot marah. Saya di atas panggung untuk bertarung. Suan Shaoyu mengabaikan ejekan itu. Tangannya bersinar saat dia memegang permafrost. Pemilik pedang ini sebelumnya, kudengar, bersumpah tidak akan pernah menyakiti satu orang pun dari Demon Seming Sekte. Saya ingin tahu apakah sentimen itu saling menguntungkan. Kuilang mulai, wajahnya serius. Permafrost, bukankah Chu Kinceng yang menggunakannya? Apa yang kamu lakukan memegangnya?
Pikirkan itu akan menjadi jimat keberuntungan Anda dalam pertarungan ini. Hahaha, aku adalah Tuan Muda Sekte Surga Mistik yang agung. Saya tidak meringkuk di belakang apapun. Aku memegang pedang ini hanya sebagai pengingat. Mulut Suan Shaoyu tersenyum jahat, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia sedang mengirim pesan. Kuilang menyipitkan mata, wajahnya memelintir karena terkejut, lalu dia berubah termenung sejenak sebelum menghela nafas. Aku menyerah. Seluruh arena meledak menjadi gempar. Bahkan hakim pun tercengang. Seorang ahli tahap etiril menyerah pada orang cacat. Bagaimana bisa? Demon yang mulai menghujani kutukan seperti orang gila. Kuilang, dasar hajingan tak berguna. Sebuah tamparan, itu saja yang akan diambil. Penyerahan sialan apa? Mengapa ini selalu terjadi? Apakah kalian semua mencoba membuatku terlihat buruk? Tim Demon Seming Sekte memandang Kuilang, menunggu penjelasan. Hanya Zuofan, yang menyaksikan semuanya, yang tahu apa yang terjadi. Sekte Surga Mistik telah menghentikan semua hal dalam berurusan dengan Sekte Perencana Iblis. Aku yakin mereka pasti menemukan cara untuk memelintir lengannya. Wajah Kuilang menjadi gelap saat dia meninggalkan panggung, meninggalkan Suan Shaoyu dengan senyum sinis dan kebanggaan karena telah meraih prestasi yang begitu gemilang dengan kemenangan ini. Saudaraku, apa yang baru saja terjadi? Aku takut iblis itu akan menyakitimu. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Sui Ruohua bertanya dengan tergesa-gesa. Suan Shaoyu memasang senyum samar, meremehkannya. Tidak bisa dikatakan. Ini adalah rencana Penatua Yun dan sedikit rahasia di antara kita, hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak, meninggalkan gadis-gadis itu keluar dari lingkaran. Kuilang menundukkan kepalanya saat dia duduk di antara rekan satu timnya, bahkan saat dia mendapat tatapan bertanya dari semua orang padanya. Dia tidak pernah membicarakannya, hanya memberi mereka tatapan bersalah. Bahkan putranya, Kuigang, berjuang untuk memahami apa yang bisa mendorong ayahnya melakukan ini. Kuilang, kamu membuat seluruh sekte membayar harga yang mahal dengan kekalahanmu. Karena kekalahan Anda, kami sekarang tertinggal 4 poin. Kami kalah dalam pertarungan individu. Anda sebaiknya memiliki penjelasan yang sangat bagus, atau saya akan menjatuhkan Anda sesuai aturan sekte. Zuofan melirik. Yang lain memutar mata mereka pada ancaman itu. Kamu adalah orang yang bisa diajak bicara sejak kamu memulai semua kekacauan ini. Zuofan mengeluarkan token Xie Wuyue, menggantungnya. Dengan kekuatan yang diberikan kepada saya oleh pemimpin sekte, saya, untuk semua maksud dan tujuan, adalah pemimpin sekte di sini. Tidak peduli apa yang saya putuskan, sekte tidak akan mengintip. Mengerti? Ya, Anda luar biasa, Tuan. Mereka semua menghela nafas, bahkan yang mulia. Bagus kalau begitu, Kuilang, kamu harus menjelaskan beberapa hal untuk mencegah kecelakaan seperti itu terjadi lagi. Jika Anda menemukan mulut Anda terpaku, mungkin lebih mudah untuk mengirimi saya penjelasannya. Zuofan menunjuk ke telinganya. Kuilang menggertakkan giginya, tetapi karena kepercayaannya pada Zuofan, dia memilih untuk berbisik di telinganya. Wajah Zuofan berseri-seri. Oh, jadi itu sebabnya. Anda dimaafkan. Sekarang setelah masalah ini berlalu, tidak ada di antara kalian yang akan membicarakannya lagi, atau mulai menyebarkannya kembali ke sekte. Terima kasih, Pramugari Zuo. Kuilang menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Sisanya lebih bingung dari sebelumnya. Kuigang tidak bisa melawan pertanyaan. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu mundur? Bahkan jika kamu berada di atas sana, kamu akan melakukan hal yang sama. Kuilang ragu-ragu. Zuofan mendengus, lalu mengeluarkan tokennya. Apa yang baru saja kukatakan? Apakah Anda tidak mematuhi perintah pemimpin sekte? Tidak, semua orang membungkuk dengan hormat. Zuofan mengangguk, senang, sementara Kuilang bingung. Hakim meneriakkan vonis untuk semua pertandingan. Sekte Surga Mistik memiliki 8 poin, Sekte Perencana Setan memiliki 4. Putaran ini dimenangkan Sekte Surga Mistik. Kerumunan tersentak, tidak ada dari mereka yang melihatnya datang. Melawan semua logika, Sekte Surga Mistik, yang lebih lemah, menarik yang cepat di Sekte Penipu Setan. Semua orang bingung. Formasi Mystical Heaven Sekte adalah trik yang rapi tetapi tidak cukup dekat untuk membalikkan keadaan yang membuat hasilnya lebih mengejutkan. Murid-murid Sekte Surga Mistik sombong, sementara pihak Sekte Penipu Setan murung. Selanjutnya adalah pertandingan tim yang dilakukan di area lain. Hakim memulai. Penatua Yun menyela dengan busur dan senyum. Hahaha, Penatua, kami, Sekte Surga Mistik, mengalah di babak ini. Alis Zuofan bergetar, dan dia meliriknya. Old Yun di sini licik. Percaya diri dalam kemenangan, dia mengorbankan murid-muridnya demi poin, semua hanya untuk membalikkan keadaan. Sekarang setelah jumlah pasukannya berkurang, pertempuran tidak akan ada gunanya, kekalahan sudah dipastikan. Keyakinan seperti itu dalam pilihan seseorang jarang terjadi.
Setidaknya lebih baik daripada kebanyakan orang bodoh lainnya yang tersandung masalah mereka. Zuo Fan melirik Demon yang menginjak-injak dan mengutuk dari kesempatan yang hilang untuk membalas mereka. Hei, Old Yun, sekarang setelah kamu menangkap kami tidak siap, kamu melarikan diri. Apakah Anda pikir itu mudah? Anda memainkan kami dengan baik di single. Sekarang lawan kami jika kamu punya nyali. Demon yang mengoceh dan menggertak. Zuo Fan sudah cukup dan pergi dengan menggelengkan kepalanya. Yang lain pergi juga, hanya menyisakan Demon yang berteriak. Ketika dia bangun dari kegilaannya, dia bergegas mengejar mereka. Hei, kenapa kamu tidak menungguku? Aku masih yang mulia. Kerumunan tertawa. Tahap 3 sekte yang lebih rendah berakhir dengan Mystical Heaven Sekte telah memenangkan single, Demon Seming Sekte memenangkan pertempuran tim, dan skor keseluruhan menempatkan mereka di tempat pertama. Meskipun semua orang tahu Mystical Heaven Sekte memainkan aturan yang menguntungkan mereka untuk meraih kemenangan melawan Demon Seming Sekte yang mematikan. Zuo Fan, yang terbaik di Tianyu, kamu harus bertarung di tahap 3 sekte tengah. Hahaha, Wen Tao menyeringai. Tianxiang. Dia memanggil di belakangnya. Di mana dia? Zuo Fan membawa murid-murid sekte perencana iblis ke penginapan mereka. Mereka semua dalam suasana hati yang buruk setelah perkelahian hari ini. Jika kita bertarung lagi, aku akan menghancurkan formasi mereka. Lu Xie membenarkan dirinya pada Qi Changlong dan Bai Lian. Keduanya hanya menyeringai. Hasilnya cukup jelas. Apakah dia harus mati agar dia mengakui kekalahan? Bam! Setelah suara retakan yang keras, wajah Lu Xie mencium trotoar dengan suara berderak. Dia kembali dari sentuhan keras tanah dengan darah mengalir di bibirnya dan 2 gigi lebih sedikit. Yang lain tersentak, menoleh ke belakang untuk melihat wajah marah Zuo Fan menatap Lu Xie. Wah, aku sudah membawanya bersamamu. Zuo Fan marah sekarang. Bahkan Yang Mulia tampak terguncang.